Halo semuanya, hari ini kita akan mulai reading baru dengan metode baru. Jadi satu file aku akan pakai satu deck oracle card. Nah, jadi untuk kali ini kita akan bahas soal apa yang diomongin sama orang-orang di sekitar kita soal kita gitu. Jadi dari keluarga, di keluarga tuh maksudnya keluarga besar, kerabat gitu-gitu, terus di pertemanan kalian, terus di kayak prospek-prospek cinta, maksudnya kayak dari romantically gitu, maksudnya dari orang-orang yang pernah sama kalian atau orang-orang yang akan jadi calon kalian atau apapun itu. Terus yang keempat adalah di kehidupan profesional kalian, itu bisa jadi soal sekolah, bisa jadi soal kuliah, bisa jadi soal kantor gitu. Nah, ini reading kali ini bukan untuk gimana-gimana, jadi maksudnya kalian gak usah terlalu dipikirin banget, soalnya satu hal yang mau aku ingetin adalah apapun yang diomongin orang-orang soal kita itu merupakan cerminan dari diri orang itu sendiri. Sama kayak kalau kita ngomongin orang lain, berarti itu yang kita omongin itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Apa yang kita rasa kurang dari dalam diri kita, apa yang kita rasa kagumin dalam diri kita, kayak gitu intinya. Jadi ini cuma buat have fun, kalian jangan sampai kepikiran, jangan sampai menilai diri kalian sendiri dari omongan orang-orang ini, karena balik lagi, itu refleksi orang itu gitu. Kita cuma mau have fun, kita cuma mau tahu aja apa yang selama ini kita nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah lihat pick a card reading kayak gini sebelumnya, kayak video-video pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma pilih ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3, ini pile 4. Kalian jernihin pikiran kalian, kalian jernihin perasaan kalian. Terus kalian bayangin pertanyaannya, dan kalian lihat kalian paling tertarik tuh ke yang mana gitu. Kalian ngerasa paling cocok ke yang mana, energi kalian paling serak sama yang mana, kayak gitu intinya. Terus nanti kalau kalian udah pilih itu, di description box sama di comment section itu nanti aku taruh timestampnya, jadi kalian bisa langsung klik timestamp dari file yang udah kalian pilih itu, terus kalian bisa langsung ke readingnya. Gitu aja, nggak usah lama-lama. Dadah, see you di reading yang kalian pilih. Halo file 1. Nah, sebelum mulai aku mau ingetin lagi, kalau misalnya kalian mau private reading yang kayak gini, bisa banget. Tinggal cek aja di Instagram aku, di description box sudah aku taruh linknya. Nanti kalian tinggal cari post yang soal ini, private reading, gimana orang-orang ngomongin kalian, intinya kayak gitulah. Nah, terus nanti itu ada kayak aku kasih gimana ya, aku cantumin detail-detail kayak paket-paketnya, harganya berapa aja, terus gimana cara mesannya, yang didapat tuh apa. Jadi kalau misalnya kalian pesan paket, yang didapat itu ada PDF, sama kayak yang reading sebelumnya, yang didapat itu PDF. Untuk PDF gimana contohnya bisa kalian minta di DM aku gitu. Nah, terus soal bookingnya gampang, tinggal ikutin aja cara yang aku tulis itu, atau kalau ada info yang gak lengkap tinggal DM aku aja. Nah, terus kita langsung mulai ke readingnya. Jadi kita mulai dengan apa yang diomongin orang secara general soal kalian, soal diri kalian. Jadi mau dari manapun, utamanya itu kalian orang kayak gini di mata orang-orang, di omongan orang-orang, bukan di matanya, di omongan orang-orang. Nah, kita mulai dari generalnya. Kita dapat Seven of Swords reversed, Four of Cups, The Lovers reversed, King of Wands reversed, sama Seven of Cups. Nah, jadi yang aku lihat adalah kalian tuh dilihat sebagai orang yang terbuka. Kalian kayak punya kalian terbuka sama emosi kalian terbuka sama apa yang kalian rasain, apa yang kalian mau. Dan kalian tuh tipe orang yang kayak apa yang kalian mau kalian ambil gitu loh. Maksudnya apa yang kalian mau kalian lakuin. Apa yang kalian rasa kalian harus lakuin, kalian lakuin. Apa yang passion kalian ngajak kalian untuk kalian wujudin di dunia ini, kalian ambil gitu loh. Maksudnya jadi kalian kayak orang yang take the chance untuk apapun yang kalian inginkan di dunia ini. Terus kalian kayak bisa ambil kesempatan. Ya, yeah. Kayak gini, kayak contohnya kayak ini orang bisa banget deh bikin orang lain mau ikut juga sama projectnya dia gitu. Misalnya ini orang bisa banget deh bikin orang-orang tuh sesuai kayak kemauannya dia gitu. Intinya kayak gitu. Kayak kalian tuh menurut orang-orang itu, orang-orang bilang ke orang-orang lain kalau kalian tuh bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kalian untuk bikin realita yang kalian mau gitu. Mungkin gak segamblang itu, tapi intinya
mungkin orang-orang ngomongnya kayak kalian tuh manipulatif apa segala macam, tapi inti yang mau mereka sampaikan tuh itu gitu loh, kalian tuh jago untuk bikin segala sesuatu yang ada di sekitar kalian tuh ngikutin apa yang kalian mau, apa yang kalian, apa ya namanya, gimana untuk keuntungan kalian gitu. Terus kadang kalian juga dianggap kayak kalian sendiri tuh terbuka sama perasaan kalian gitu, tapi misalnya ada orang lain yang ngasih perasaannya gitu ke kalian gitu, entah ini perasaan cinta atau ngasih apa sih namanya, cerita-cerita soal kehidupan dia atau apa, kalian tuh kadang picky gitu loh, maksudnya kayak kadang kalian memilih kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama diri kalian, kalian kayak langsung kayak shoo gitu loh, maksudnya kayak yang kalian nggak akan terima energi apapun yang nggak sesuai sama yang kalian butuhin, yang nggak sesuai sama perkembangan kalian. Kayak kalau misalnya ada orang yang benar-benar terlalu negatif gitu, ya kalau misalnya ada orang yang benar-benar terlalu negatif, kalian tuh nggak akan dengerin ceritanya orang itu, kalian nggak mau bikin energi kalian terkuras sama energi itu, atau ternodai sama energi itu, intinya kayak gitu. Dan orang-orang tuh notice itu, orang-orang ngomongin itu, tapi mungkin ya balik lagi nggak seluas ini, mungkin orang-orang ngomonginnya lebih kayak yang ih sih ini kalau si Paul satu nih kalau misalnya aku cerita nggak didengerin kayak gitu, mungkin kayak gitu, tapi inti yang mau dia sampaikan tuh itu energi yang ada di dalam mereka itu kayak gitu. Terus kayak ini si Paul satu tuh kalau misalnya ngomong nyablak banget gitu, mungkin kayak gitu, tapi intinya yang mereka mau sampaikan adalah kalian tuh orang yang ekspresif kayak gitu, tapi mungkin itu karena tercampur sama traumanya mereka, sama insecurity mereka sendiri, sama apa yang gak bisa mereka lakuin, jadi keluarnya mungkin kadang ke arah-arah negatif gitu, tergantung dari orangnya masing-masing sih yang ngomongin kalian. Nah terus kita masuk ke oracle cardnya. Jadi dari oracle card ini kita punya banyak. Ini oracle card yang kalian pilih. Jadi kita akan dapat dari omongan-omongan orang-orang yang spesifik. Jadi kayak misalnya ini, kita ikutin aja ya. Pertama kita dapat dari keluarga terdekat kita. Keluarga kayak misalnya ayah, ibu, kakak, adik, atau wali kalian, maksudnya yang orang-orang yang membesarkan kalian, orang-orang yang satu rumah, atau orang-orang yang apa namanya, keluarga-keluarga yang gak satu rumah tapi dekat sama kalian kayak gitu, yang sering sama kalian, berinteraksi sama kalian. Tetangga pun juga bisa termasuk gitu, maksudnya kalau emang itu sedekat itu. Oh ya, by the way, tetangga aku masukin ke keluarga ya di sini. Entah itu tetangga yang kalian sering ketemu, yang sering kalian kontak gitu, itu yang termasuk ke keluarga yang dekat. Kalau yang tetangga yang kalian jarang kontak, itu aku masukin ke keluarga yang jauh. Nanti ada lagi. Terus untuk keluarga yang dekat kita dapat skunk spirit, know your worth. Nah, jadi si Gung ini, skunk ini, gimana ya? Gini kayaknya. Si skunk ini kan tipikal hewan yang kalau misalnya ini ya, yang paling khas dari dia adalah kita tahu kentutnya. Aduh, aku nggak tahu ini layak disebut di YouTube atau enggak, tapi intinya yang kita tahu yang khas dari dia tuh gas yang dia buang, iya kan? Dan itu mungkin kadang mungkin nggak semua orang tuh suka gitu loh sama trait itu dari dia gitu. Mungkin nggak semua orang bisa nerima gas itu gitu untuk mereka hirup. Nah tapi si keluarga kalian ini, maksudnya orang-orang terdekat kalian, keluarga-keluarga terdekat kalian atau tetangga-tetangga kalian itu tuh kayak udah tahu kalian luar dalam. Jadi apa yang mereka omongin tuh kayak misalnya, oh dia mah biasa, salah satu mah biasa dia kentut di rumah, maaf, dia kayak pokoknya apapun yang mereka omongin tuh kayak segala sesuatu hal yang biasa aja gitu loh. Jadi mereka tuh udah ngeliat kejelekan dan udah ngeliat kebagusan kalian gitu sehari-hari, dan jadi apa yang mereka omongin keluar, apa yang mereka omongin di dalam mereka sendiri itu tuh kayak biasa aja gitu. Emang itu hal-hal yang natural terjadi di dalam rumah tangga gitu misalnya. Kayak gitu, hal-hal natural yang ada di dalam seseorang. Intinya kayak gitu. Lebih ke situ. Untuk kata-katanya lebih kata-katanya kalau ngomong, dia mah si kayak misalnya gini, pal satu mah kalau mandi emang sekali sehari sehari sekali doang. Dia mah emang nggak pernah sikat gigi, mungkin kayak gitu, maksudnya tipikal kayak gitu. Tapi walaupun mereka ngomong kayak gitu pun juga at the light heart gitu loh, maksudnya kayak nggak
bukan sesuatu hinaan gitu buat mereka. Mereka kayak udah terima itu aja di dalam diri kalian. Mereka kayak mungkin mereka tahu itu kekurangan, tapi kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya itu emang bagian dari diri kalian gitu. Jadi ya mereka terima aja. Terus kita masuk ke keluarga yang jauh, kayak misalnya keluarga-keluarga yang kita jarang ketemu, kita dapat Whale Spirit, Trust the Great Mystery. Nah, jadi mereka mungkin penasaran sama apa yang ada di dalam diri kalian. Kayak misalnya apa yang mereka omongin di dalam kalau apa yang mereka omongin soal kalian tuh lebih kayak yang lu tahu nggak sih, kalian tahu nggak sih kalau apa sih ini tuh itunya apa, maksudnya sekarang kegiatannya ngapain gitu, kayak gitu kayak kalian tuh pernah denger nggak sih si ini pacaran sama ini gitu, kalian pernah denger nggak sih si ini tuh pernah punya pacar nggak sih, kok kayak aku nggak tahu apa-apa soal kalian. Intinya tuh lebih lebih kayak gitu, kok aku kayak nggak tahu apa-apa soal file 1. Itu yang sering diomongin di keluarga jauh kalian atau tetangga-tetangga kalian. Atau kayak gini, kok si file 1 tuh nggak pernah kelihatan ya. Intinya kalian tuh kayak satu misteri yang harus dia bongkar gitu, satu misteri yang sebenarnya mereka pengen tahu, tapi mungkin buat cari tahu pun mereka juga gengsi gitu, soalnya kan ya gimana kalau namanya ngegosip pasti konotasinya jelek kan. Nah mereka ya namanya manusia kan pasti nggak mau dianggap jelek gitu loh, itu sesuatu hal yang wajar juga. Tapi mereka tuh kayak nggak tahu apa-apa dari dalam diri kalian. Maksudnya mungkin tahu, tapi cuma tahu luasnya aja gitu loh. Maksudnya kayak kita tahu ikan paus, kita cuma tahu kayak mereka besar gitu loh. Tapi jarang dari kita yang benar-benar tahu dalamnya dia tuh kayak apa gitu, ya kan? Nah itu yang diomongin sama orang-orang juga gitu. Nggak tahu itu mereka soal kalian gitu. Terus kita masuk ke sahabat-sahabat kalian atau teman-teman deket kalian, teman-teman yang sering kontak sama kalian, kayak gitu. Kita dapat Hawk Spirit, let the spirit be your guide. Nah, yang diomongin sama teman-teman terdekat kalian tuh lebih kayak yang gini. Contohnya ya, coba misalnya ada orang yang minta pendapat ke mereka gitu, ke teman-teman terdekat kalian, pasti mereka tipikal yang bakalan bilang gini, coba kalian minta saran ke file 1 deh. Biasanya sarannya file 1 tuh bagus banget, biasanya sarannya file 1 tuh bisa relate banget gitu. Biasanya sarannya file 1 tuh bagus banget, dia tuh jago banget soal ngebimbing orang, dia jago banget soal ngasih saran untuk orang, jago banget untuk konsultasi dan kayak gitu. Misalnya si kayak gini nih, si file 1 tuh kalau misalnya kalian cerita apapun pasti dia denger dan dia kasih saran yang bagus, kayak gitu, lebih kayak gitu. Jadi intinya kalian tuh diomongin sebagai orang yang sarannya tuh patut dipertimbangkan gitu loh. Kayak kalian dianggap orang yang jago ngebimbing orang lain, kalian diomongin sebagai bahkan direkomend gitu loh ke orang-orang lain ya, kayak ke teman-teman lain yang mungkin direkomend orang-orang lain itu buat cerita ke kalian juga, untuk minta saran ke kalian juga, karena sebagus itu kalian dalam ngambil saran di omongannya mereka, kayak gitu. Oke, kita singkat-singkat aja ya masing-masing, aku takut kelamaan juga video soal udah 8. Oke, terus untuk kayak teman-teman jauh kalian, teman-teman yang jarang kontak sama kalian, itu kita dapat Flamingo Spirit, embrace the in-between. Nah, jadi kalian tuh diomongin sebagai kayak gini nih, contohnya. Kalian ambil aja energinya ya, jangan ambil kata-katanya persis. Soalnya omongan orang itu bisa beda-beda gitu loh. Cuman secara garis besar tuh kayak gini. Dia mah hidupnya enak. Dia mah kayak punya segalanya. Si Pal 1 mah cantik, si Pal 1 mah emang dikagumin sama semua orang. Dia emang, maksudnya dia mah si Pal 1 mah kalau misalnya dia emang mau menikmati hidup mah gampang, gak kayak kita gitu. Tipikal yang kayak gitu, maaf. Tipikal yang kayak gitu omongan-omongannya. Balik lagi, ini pandangan orang dan ini omongan orang. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak aduh, apanya hidup aku nggak seenak itu juga, ini pikiran orang soal kalian gitu loh. Ini yang diomongin orang soal kalian. Jadi kalian diomongin sebagai orang yang ya emang udah selayaknya menikmati hidup gitu. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya kalian ternyata nggak menikmati hidup kalian, I'm so sorry, dan itu wajar gitu loh, nggak apa-apa gitu loh untuk ngerasa kayak gitu. Kalian aman untuk ngerasa kayak gitu, walaupun kalian emang kayak yang punya segalanya. Mungkin kalian sadar kalian emang punya segalanya, atau kalian atau orang lain cuman mengira-ngira doang dari luar. Kalian
nggak apa-apa kalau kalian nggak menikmati hidup kalian, kalau kalian sedih, kalau ternyata kalian sedih di dalamnya atau kalian capek untuk menjalani hidup di dalamnya, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ini kan cuma pandangan orang ke kalian, ini dari insecurity orang itu yang mereka cerminkan ke dalam diri kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau sedih, ya sedih lah. Kalian nggak apa-apa kok, ngerasa sedih itu bagian dari hidup manusia. Nah, terus lanjut. Kita ke itu tadi ya udah lah ya, pokoknya seenggaknya udah paham kayak gimana. Terus kita lanjut ke kayak orang-orang yang pernah deket sama kalian romantically. Jadi intinya kayak mantan-mantan kalian atau mantan-mantan gebetan kalian atau apapun itu kalian nyebutnya. FWB bahkan, FWB kalian kalau ada dulu-dulu. Itu menganggap kalian dragonfly spirit, truth transcends illusion. Nah, ini balik lagi yang aku lihat adalah nggak pas. Yang aku lihat adalah yang diomongin sama mereka adalah si Pile 1 mah orangnya terbuka banget. Dia kalau misalnya ngerasain apa dia langsung bilang gitu. Dia mah nggak main kode-kodean. Dia kalau emang mau apa dia pasti langsung bilang. Kayak gitu, lebih banyak kayak gitu, kayak dia ngerasa apa dia cinta sama gue, dia bilang gitu. Kalau misalnya dia emang udah capek sama gue, dia bilang, kayak tipikal omongan-omongan yang kayak gitu. Maksudnya jadi kalian tuh diomongin sebagai orang yang jujur dan transparan sama apa yang kalian rasain gitu, apa yang ada di dalam diri kalian. Atau kayak misalnya gini, dia mah pas satu mah kalau itu apa namanya terbuka banget, dia mau ngelakuin kayak misalnya maaf ya kentut di depan balik lagi, misalnya dia kentut di depan gue mah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu, lebih kayak gitu, kalian dianggap dan diomongin sebagai orang yang terbuka gitu sama diri kalian dan bangga sama diri kalian sendiri gitu loh, nyaman sama diri kalian, mau kalian kentut, mau kalian maaf ngupil atau apapun itu, mau kadang mungkin lagi buang air besar kalian laporin ke mantan kalian itu. Nah itu yang mereka omongin juga ke orang-orang lain, dan ini bukan hal buruk. Banyak orang yang pengen seterbuka itu gitu loh, banyak orang yang pengen dianggap seterbuka itu, termasuk aku bahkan. Dan ini sesuatu yang layak dikagumi gitu loh, kalian bisa senyaman itu sama diri kalian, nggak apa-apa gitu. Dan mungkin juga si mantan kalian ini ngomongin ini tuh bukan sebagai sesuatu yang buruk, mungkin emang dia ya mendeskripsikan kalian aja gitu loh, mendeskripsikan apa yang dia lihat dari kalian, mendeskripsikan opini dia soal kalian. Dan itu nggak apa-apa apapun yang orang lain bilang, tapi kalau kalian nyaman sama diri kalian sendiri, lanjutkan. Aku pun kagum sama kalian. Terus selanjutnya kita masuk ke prospek lover kalian. Jadi kayak orang-orang kayak misalnya calon-calon atau calon-calon gebetan atau apapun yang, maksudnya orang-orang yang romantically akan involve sama kalian gitu loh. Maksudnya kayak misalnya orang yang kalian anggap menarik atau orang yang nganggap kalian menarik atau calon gebetan atau siapapun itulah yang kalian sebutnya, itu ngomongin kalian sebagai white raven spirit, trust in the magic. Nah, dia tuh tipikal omongannya lebih kayak yang gini. Pile 1 tuh kayak bukan, maaf. Pile 1 tuh bukan kayak mantan aku yang biasa gitu. Pile 1 tuh lebih kayak beda, dia kayak bukan tipe aku biasa. Aku kira selama ini aku suka sama gagak yang hitam, ternyata aku suka sama gagak yang putih, kayak lebih kayak gitu. Itu yang diomongin sama prospek cinta kalian soal kalian ke orang-orang lain. Kayak misalnya, aku kira selama ini burung gagak yang putih itu nggak bagus gitu, ternyata kalau setelah kita kenal sama si Pile 1 ini, ternyata orang kayak gini tuh bagus juga ya. Maksudnya orang kayak gini tuh enak juga ya buat dijadiin pacar gitu misalnya, kayak gitu. Jadi kayak dia tuh ngeliat kalian sebagai sesuatu yang baru, kalian tuh diomongin sebagai sesuatu yang baru yang dia tuh sebenarnya nggak sadar kalau misalnya orang kayak kalian tuh ada mungkin gitu. Atau kayak dia nggak sadar kalau tipe orang yang bakalan dia suka itu orang yang kayak kalian, tapi ternyata setelah dicobain sama kalian, maksudnya setelah coba untuk mengenal kalian, ternyata dia mengagumi gitu atau bahkan tertarik sama orang yang kayak kalian gitu, kayak gitu. Nah terus ini kita masuk ke kehidupan profesional. Nah jadi dalam kehidupan profesional ini ada yang kayak ini, apa yang diomongin sama orang-orang di dalam kehidupan profesional kalian soal kalian. Terus kalau yang ini
apa yang diomongin sama orang-orang di luar kehidupan profesional kalian soal kehidupan profesional kalian itu, kayak gitu. Nah, jadi yang untuk orang-orang dalam kita dapat Dove Spirit dengan Be Peace. Be peace, be at peace kayaknya maksudnya. Jadilah kedamaian, yaudah intinya gitu. Nah, jadi kalian tuh dianggap, diomongin sebagai orang-orang yang kayak, dia mah bersih, maksudnya dia mah jujur, dia mah emang orang yang jujur gitu. Pal satu tuh orang yang jujur, Pal satu mah nggak akan mau kalau kalian ajak coba macam-macam, dia integritasnya tinggi loh. Dia mah nggak asik, mungkin ada yang kayak gini juga dari negatifnya, dia mah nggak asik kalau diajak nyontek atau diajak ngambil duit atau apapun. Kalau diajak ngambil kesempatan, dia mah nggak bakal mau, dia mah orangnya terlalu jujur kayak gitu, dan itu hal yang sangat bagus. Kalian tuh dianggap dan diomongin sebagai orang yang punya integritas tinggi, entah itu kalian diomongin dalam konotasi yang asik atau konotasi yang, maksudnya konotasi yang kalian berintegritas, atau kalian diomongin sebagai konotasi yang nggak asik gitu. Tapi itu juga balik lagi, apapun yang mereka omongin itu refleksi dari apa yang mereka rasain di dalam ya gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang emang bilang kalian itu berintegritas, berarti emang mereka tuh memegang integritas itu gitu loh di dalam dirinya mereka. Tapi kalau mereka ngomongin kalian gak asik karena kalian gak mau diajak nipu gitu misalnya, diajak gak jujur, berarti emang mereka sebenarnya insecure sama kegajujurannya mereka, tapi mereka can't help it gitu. Nah kayak gitu. Terus yang terakhir kita dapat apa yang diomongin orang soal kehidupan profesional kalian, orang di luar gitu. Kita dapat Beaver Spirit, lay a solid foundation. Nah, jadi dari Beaver Spirit ini lebih kayak ke, dia mah udah mapan gitu. Segampang itu. Si Pal 1 mah udah mapan, kerjaan dia mah aman, atau kayak kuliah dia aman, nilai-nilai dia bagus. Pokoknya dia si Pal 1 tuh udah punya tempat aman aja di manapun dia berada gitu, misalnya kayak di kantornya, di kerjaannya, atau di kuliahnya, di sekolahnya. Intinya kalian tuh diomongin sebagai orang-orang yang aman gitu, yang punya fondasi kuat gitu, yang punya posisi yang kuat di apa yang kalian lakuin gitu. Kayak misalnya misalnya kalian udah di posisi udah kerja gitu. Nah, orang tuh ngeliatnya kayak kalian Pal 1 mah posisinya emang udah tinggi, dia udah nggak perlu khawatir soal apa lagi, posisinya mah aman banget, nggak akan diinjak-injak, nggak akan disuruh-suruh yang macam-macam atau apapun itu. Atau kalau misalnya kalian masih kuliah, dia mah jabatannya tinggi di kampus, semua orang juga tahu kali dia kayak apa gitu, semua orang juga tahu kali nilai-nilainya sebagus apa, kayak gitu. Mungkin sama kayak di sekolah juga kayak gitu intinya. Udah selesai, segitu aja yang bisa aku sampaikan sekarang. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir, dan ingat lagi kalau misalnya kalian mau private reading yang kayak gini, kalian bisa minta contoh PDF-nya sama aku di DM Instagram, dan kalian baca ketentuannya di Instagram gimana cara bookingnya. Aku gak akan kasih harga mahal kayaknya untuk ini, soalnya ini asik banget. Ini asik, dan ingat sekali lagi juga, jangan anggap ini serius banget, ini cuma buat have fun. Apapun yang orang omongin ke kita itu refleksi dari apa yang dia rasain di dalam. Jadi itu belum tentu mendeskripsikan diri kita yang sebenarnya. Gitu. Kalian gak perlu banyak pikiran gitu apa yang harus kalian ubah dari omongan-omongan ini. Enggak. Kalian just be you. Be the most you can be gitu loh. Jadi apa ya namanya? jadi diri kalian sebisa mungkin yang kalian bisa. Itu aja. Dan kalau misalnya kalian emang mau berkembanglah ke arah yang kalian yakinin gitu. Jangan ngikutin omongan orang tanpa kalian tahu base-nya itu apa. Misalnya kalian pun mau ikutin omongan orang, kalian cari tahu base-nya apa, kalian tahu dasarnya apa, kenapa orang-orang itu ngomong gitu, kenapa orang-orang itu nuntut itu. Kalau misalnya emang menurut kalian baik untuk diikutin, ya ikutin. Kalau enggak ya jangan gitu. Jadi intinya jangan pernah sembarangan ngikutin kata orang soal boleh nggak boleh gitu. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Dan kalau ada yang mau kalian share, emang resonate sama kalian atau gimana, bisa ditulis di comment section below. Karena aku akan selalu senang untuk dengerin cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di komen video aku. Gitu. See you in the next reading. Makasih banget udah ngikutin sampai akhir. Dadah. Halo Pal 2. Nah, jadi sebelum mulai aku mau ingetin lagi, kalau misalnya kalian mau private reading yang kayak gini, maksudnya dengan tema ini, gimana orang-orang ngomongin kalian, itu bisa banget kalian cek ke
Instagram aku, linknya udah aku taruh di description box. Dan di situ aku udah upload detail-detail ya, gimana cara mesennya, paketnya apa aja yang harus kalian lakuin, intinya kayak gitu. Dan nanti aku akan ngirim ini dalam bentuk PDF. Untuk contoh PDF-nya kayak gimana, kalian juga bisa langsung DM aku. Ya, kalian bisa langsung DM aku, nanti aku kasih yang kayak gitu juga. Maksudnya kalau kalian emang mau booking private readingnya itu, aku kasih bentuknya kayak gitu, tapi yang khusus untuk kalian. Intinya kayak gitu. Nah, terus, ya, udah. Itu sama, kita mulai awalnya dari secara generalnya, apa sih yang orang-orang omongin soal kalian. Jadi yang aku lihat adalah, secara general, kalian tuh diomongin sebagai orang yang gimana yang diam-diam menghanyutkan. Kayak misalnya kalian tuh punya, mungkin orang-orang tuh ngelihat kalian punya gairah tinggi, kayak misalnya gini, dia diam-diam tapi kok aku nggak bisa nolak dia ya, kayak jenis kayak tipikal omongan yang kayak gitu. Aku nggak tahu ada sesuatu dari dia, kayak tipikal gini, aku nggak tahu ada sesuatu dari PAL 1 ini, tapi aku kayak rasanya tuh tertarik terus gitu loh. Rasanya kayak pengen sama si PAL 1 terus, pengen tahu lebih banyak soal si PAL 1 ini. PAL 1, maaf, PAL 2 maksudnya. maaf, maksudnya si PAL 2. Dari tadi aku ngomong PAL 1 terus jadi kebiasaan. Nah, jadi gitu intinya. Si PAL 2 ini diem-diem, maksudnya dia kalem, tapi kok rasanya gairahnya tinggi ya kalau lagi di dekat dia. Entah gairah apapun yang kalian maksud. Ini masih 18, enggak 18 plus ya. Jadi entah gairah apapun yang kalian maksud, apa yang kalian tangkap gitu. Maksudnya mungkin aja gairah soal gimana cara kalian menjalankan passion kalian, gimana cara kalian mengerjakan passion kalian, ngikutin passion kalian, ngikutin apa yang kalian mau lakuin. Intinya kayak gitu. Dan mereka tuh ngelihat kalian tuh kayak attractive, both sebagai energi feminin maupun sebagai energi maskulin. Ini kalian punya Queen of Wands sama kalian punya King of Wands di sini. Dan kalian tuh punya Devil. Ini tuh udah kayak combo gitu loh. Maksudnya dengan ini apalagi ada Knight of Cups. Kalian tuh kayak apa ya, dilihat orang tuh susah lepas dari kalian. Itu yang orang-orang omongin. Kalian kalem, tapi orang tuh susah ngelepas kalian. Dan orang-orang tuh ngakuin itu ke orang-orang dan orang-orang yang dimaksud ini ngakuin itu ke orang-orang lain gitu. Nah, jadi energi feminin sama maskulin di sini tuh maksudnya kayak, jadi gini, kita semua kan punya energi maskulin, kita semua punya energi feminin, mau kita cewek, mau kita cowok, apapun jenis kelamin kita, kayak gimana pun badan kita tuh punya dua energi itu. Entah kita spektrumnya tuh lebih banyak ke maskulin, entah kita lebih banyak ke femininnya. Mau kalian cowok tapi terus kalian banyak energi femininnya, atau kalian cewek tapi banyak energi maskulinnya, itu nggak apa-apa. Itu emang ya diri kalian datangnya dengan kayak gitu emang. Selama kalian jujur sama diri kalian, selama kalian nggak denial, misalnya kalian banyakkan energi femininnya tapi kalian sok-sok maskulin gitu, selama kalian nggak denial, itu ya itu diri kalian dan itu layak untuk diapresiasi gitu. Nah, kalian tuh punya itu yang seimbang, mungkin lebih ke energi maskulin ya, cuman kalian juga punya energi di mana kalian tuh kalem, kalian menawarkan cinta ke orang-orang di sekitar kalian. Kayak itu juga yang orang-orang omongin gitu soal kalian tuh punya satu jenis cinta sendiri. Si PAL 2 ini tuh kayak punya satu jenis cinta sendiri yang kita tuh gak bisa dapat di orang-orang lain gitu. Dan satu jenis cinta yang ditawarin sama si PAL 2 ini kayak bikin kita tuh gak mau lepas, bahkan gak mau lepas dari dia gitu, dari si PAL 2. Walaupun kadang kita tahu si PAL 2 ini mungkin dengan kita mungkin dengan si orang-orang ini kecanduan sama cinta kalian, sama jenis cinta kalian, entah apapun itu bentuknya. Walaupun mereka tahu kalau misalnya itu hal yang kurang baik buat mereka, tapi mereka tuh nggak bisa lepas dari itu. Dan itu yang mereka akuin ke orang-orang lain juga. Intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke masing-masing. Jadi ini banyak banget ini oracle card yang kalian pilih. Jadi ini ada yang kayak dari masing-masing orang yang terlibat di dalam hidup kalian. Jadi yang pertama itu kita masuk ke keluarga dulu. Gimana keluarga dekat kalian sama keluarga jauh kalian ngelihat kalian, ngomongin kalian, maaf salah.
Kalau yang keluarga dekat itu lebih kayak keluarga yang satu rumah, yang kayak orang tua, saudara kandung, atau misalnya kalian tinggal sama nenek kalian, sama kakek kalian, kalian tinggal sama tante om kalian, pokoknya siapapun yang kalian besar banyak kontak sama orang itu gitu loh. Maksudnya kalian besar dengan banyak kontak sama orang itu, entah itu tetangga pun bisa gitu. Maksudnya kalau tetangga yang emang deket banget sama kalian, hitungannya udah kayak keluarga ya di sini. Terus kalau yang keluarga jauh itu lebih kayak keluarga atau kerabat yang misalnya kayak sepupu, om tante, atau kakek nenek yang kurang akrab sama kalian lah istilahnya. Maksudnya kurang kurang banyak kontak sama kalian di dalam hidup kalian kalau dibandingin sama yang ini. Tetangga yang kalian jarang kontak pun juga termasuk di sini gitu. Nah, jadi kita lihat yang dekat dulu. Dari keluarga dekat kalian, ngelihat kalian sebagai ngomongin kalian sebagai autumnal equinox dengan rilis. Ya. entah kalian emang hidup sendiri atau gimana, atau ya, tapi intinya adalah keluarga terdekat kalian itu ngerasa, dan ini juga yang diomongin ke orang-orang, mungkin kalau ada orang-orang yang nanyain kabar kalian ke keluarga dekat kalian ini, ke orang tua kalian atau apa, mereka pasti akan jawab dengan si Pal 2 kayaknya emang udah pantas tinggal sendiri deh. Si Pal 2 kayaknya emang udah pantas hidup gak sama kita gitu intinya. Si Pal 2 tuh kayaknya emang bakalan lebih berkembang kalau dia hidup sendiri gitu. Atau gini, bahkan si Pal 2 tuh jago deh hidup sendiri, jago apa sih namanya, dia tuh jago buat ngejaga dirinya sendiri. Si Pal 2 tuh jago buat ngerawat dirinya sendiri, ngerawat rumahnya sendiri, intinya kayak gitu. Intinya adalah si Pal 2 kalian ini tuh dianggap dan diomongin sebagai orang yang udah bukan tempatnya lagi ada di lingkungan yang sama-sama mereka gitu loh. Jadi bukannya mereka mau ngebuang kalian, tapi lebih kayak apa ya namanya, lingkup mereka itu tuh udah terlalu kecil untuk pertumbuhan kalian. Intinya tuh kayak gitu, mereka sadar dan itu yang mereka omongin ke orang-orang, kayak kalian tuh akan lebih baik untuk tinggal jauh dari mereka, mungkin bukan jauh dari mereka, maksudnya tinggal terpisah sama mereka gitu, entah di rumah yang lain atau kalian mungkin di satu rumah tapi kalian punya space sendiri gitu, intinya kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke keluarga jauhnya. Untuk keluarga jauhnya kalian diomongin sebagai fire dengan passion, action. Enggak, bukan. Nah, kalau ini tuh lebih kayak yang si Pal 2 tuh hidupnya asik banget dah. Dia apapun yang dia mau coba, dia beneran coba. Ini masuk kayak yang si King of Wands sama Queen of Wands ini. Apapun yang dia mau coba di dalam hidupnya tuh dia bener-bener cobain, dia berani banget. Gini, si Pal 2 tuh berani banget dan nyobain segala sesuatu yang mungkin kadang berbahaya gitu atau apa. Atau gini, si Pal 2 tuh hidupnya asik banget deh, dia bener-bener sesuai sama passionnya, apapun yang dia lakuin di dunia ini. Si Pal 2 tuh hidupnya bergairah banget dan dia punya pasangan yang emang bener-bener cocok sama dia, dan cintanya dia sama pasangan dia tuh kelihatan banget gitu, kayak itu ya gitu. Atau gini, gila si Pal 2 sama pasangannya, mungkin untuk beberapa orang, si Pal 2 sama pasangannya gila romantis banget. Aku pengen deh punya kisah cinta kayak mereka, kayak gitu-gitu. Maksudnya kalian tuh dilihat dan kalian tuh diomongin sebagai orang yang kayak passionate, yang hidupnya penuh dengan passion. Passion tuh gairah ya kalau di bahasa Indonesianya. Jadi maksudnya, jadi kalian ngerti sendiri, ini gairah ini bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk hal yang kalian lakukan, bisa dari energi yang kalian pancarkan, tapi intinya tuh dari spirit kalian tuh dianggap sebagai sesuatu yang kayak hidup banget gitu, kayak kalian tuh diomongin sebagai orang yang menikmati hidupnya banget, intinya itu gitu. Terus kita masuk ke teman. Jadi ini ada teman dekat kalian, teman yang sering kontak sama kalian, kayak sahabat-sahabat kalian atau siapapun yang sering kontak sama kalian, teman-teman yang tumbuh sama kalian. Ya, kalau tumbuh sama kalian lebih kayak ke keluarga sih, cuman ini kayak teman-teman yang sering kontak sama kalian. Kalau ini teman-teman yang jarang kontak sama kalian. Untuk yang sering kontak sama kalian, kita dapat 3 dengan grounding. Nah, jadi gini, mereka tuh ngomongin kalian gini, dia tuh down to earth banget ya. Maksudnya Pal 2 tuh down to earth banget. Kalau itu kalian tahu phrase
down to earth tuh kayak kalian tuh rendah hati banget, walaupun kalian tuh kayak mungkin punya segalanya di dalam hidup kalian. Kayak walaupun si PAL 2 ini punya segalanya di dalam hidup mereka gitu, tapi si PAL 2 ini kayak sama sekali nggak sombong dah. Dia tuh benar-benar napak tanah banget. Kayak apa ya, si PAL 2 tuh kalau misalnya kalian minta tolong, kalian benar-benar dibantu sampai ke akar-akarnya, dan kalian nggak akan ditinggalin sendiri sama si PAL 2. Intinya tuh kayak gitu. Sama teman-teman terdekat kalian tuh kalian dianggap sebagai orang yang gak sombong, dan itu disebarin ke orang-orang lainnya juga. Itu yang mereka omongin ke orang-orang lain, gimana caranya mereka ngedeskripsiin kalian gitu ke orang-orang lain. Kalian tuh dideskripsikan sebagai orang yang gak sombong, walaupun kalian udah tumbuh pesat gitu loh, walaupun hidup kalian itu tadi penuh gairah, walaupun perkembangan kalian itu pesat gitu dibandingin teman-teman terdekat kalian juga mungkin, atau dibandingin orang-orang di dalam keluarga kalian, tapi kalian tuh tetap mengakar ke tanah gitu loh. Kalian tetap bukannya yang kayak nganggap orang-orang yang nggak berkembang sejauh kalian itu di bawah kalian, tapi kalian tuh benar-benar sadar kalau kalian tuh ada di pijakan yang sama gitu loh sama mereka, dan mereka ngerasain itu, dan itu yang mereka omongin ke orang-orang lain kayak gitu. Nah ini aku singkat-singkat aja ya by the way, karena aku takut kepanjangan juga, nanti malah jatuhnya bosen. Nah, terus untuk yang teman-teman jauh kalian yang jarang kontak sama kalian, ngelihat kalian, ngomongin kalian sebagai dream time dengan creation. Nah, ini bisa jadi dua. Entah mereka ngomonginnya gini, PAL 2 tuh orangnya kreatif banget deh. Ya sebenarnya intinya sama sih. PAL 2 tuh orangnya kreatif banget deh. Dia tuh kayak punya warna sendiri di dalam dirinya dia. Dia kalau misalnya bikin karya seni atau bikin sesuatu, bikin proyek, bikin apapun, dia tuh kayak munculin warnanya dia gitu, karena emang mungkin dia orang yang passionate gitu. Si PAL 2 ini tuh benar-benar punya warna sendiri dalam apapun yang dia hasilin gitu loh. Dalam apapun yang dia kerjakan, dia tuh punya warnanya sendiri, dia punya caranya sendiri, dan dia bangga dengan itu keren banget. Aku kagum sama yang kayak gitu. Ini kayak banyak kan tuh yang kayak gitu ya, kayak banyak banget yang, intinya adalah banyak banget yang terjadi di dalam diri kalian. Di ini yang orang deskripsikan ke orang-orang lain nih soal kalian. Si PAL 2 tuh kayak banyak banget yang terjadi di dalam diri dia gitu. Perasaan dia tuh kuat banget, sampai dia tuh bisa nampilin itu di apapun yang dia bikin gitu, apapun yang dia lakuin, ke kemanapun dia itu berkomunikasi, dia tuh nampilin dirinya dia nampilin ciri khasnya dia nampilin gairahnya dia gitu, sampai semua orang tuh tertarik ke dia gitu. Kadang mungkin ada orang yang iri dengan itu gitu, tapi balik lagi, ini gimana orang ngelihat kita, gimana orang ngomongin kita, itu lebih merefleksikan apa yang sebenarnya dia rasain dibandingin identitas kita yang sebenarnya. Benar dong. Jadi kalau misal orang yang emang secure gitu ya, emang ngerasa aman, ngerasa nyaman sama dirinya sendiri, dia akan ngelihat diri kalian ya sebagai diri kalian gitu. Tapi kalau misalnya, maksudnya ngelihat ke kelebihan kalian tuh sebagai kelebihan kalian. Tapi kalau misalnya emang dia insecure, dia akan tahu ada sesuatu dalam dirinya dia tuh yang kalian punya tapi dia enggak, makanya jatuhnya pasti jadi bitter. Nah jadi mungkin ada yang iri dengan itu, mungkin jatuhnya malah jadi kayak yang si PAL 2 tuh too much deh gitu. Maksudnya kayak si PAL 2 tuh terlalu banyak yang, apa ya namanya, capek deh kalau lagi sama PAL 2. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu juga ya gitu. Atau gini, si PAL 2 tuh baper banget dah, maksudnya apa-apa pakai perasaan. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu, tapi itu juga balik lagi, itu cerminan dari diri mereka sendiri, gimana mereka ngerasa aman dengan dirinya mereka sendiri kayak gitu, dibandingin diri kalian yang sebenarnya. Nah terus kita masuk ke, maaf kita masuk ke apa ya selanjutnya. Dalam percintaan. Jadi kita pertama ini kayak orang-orang yang udah pernah sama kalian romantically gitu. Jadi entah itu mantan pacar kalian, mantan suami istri kalian, mantan tunangan, apapun itu, mantan FWB, mantan gebetan. Pokoknya intinya siapapun yang pernah involve secara romantically gitu sama kalian. Nah, terus yang kedua ini adalah yang masih prospek. Kayak misalnya orang yang kalian rasa kalian tertarik sama dia, atau orang yang tertarik sama kalian, itu apa yang mereka omongin soal kalian gitu. Intinya ini yang udah punya pengalaman sama kalian, ini yang belum punya pengalaman sama kalian dalam percintaan gitu. Yang udah pernah buset, yang udah punya
pengalaman sama kalian dapat lightning dengan power buset. Kalian tuh emang orang yang benar-benar passionate banget kayaknya. Orang pun gini, mantan kalian tuh gini ngomonginnya, aku kaget deh sama file 2. Maksudnya itu bukan sesuatu yang aku siap untuk hadapin. Entah, maksudnya ini tuh bisa jadi itu yang tadi aku bilang, bisa jadi si mantan kalian ini ngerasa aman sama dirinya mereka sendiri, bisa jadi mereka ngerasa nggak aman sama dirinya mereka sendiri. Kalian bisa nilai sendiri, dan kalian bisa nilai sendiri masing-masing mantan dari masing-masing mantan itu dari cara mereka ngomongin kalian. Intinya kayak gitu ya. Tapi intinya adalah omongan-omongan mereka tuh lebih kayak gini, si Pal 2 tuh aku bahkan nggak bisa ngedeskripsiin. Si Pal 2 tuh gila, gairahnya tinggi banget, aku aja sampai kaget. Pokoknya intinya tuh kayak gitu maksudnya kayak wah, gila dia dahsyat banget kekuatannya gitu. Entah ini kekuatan apapun yang dimaksud ya, si Pal 2 ini bener-bener wow banget. Maksudnya kayak wow banget, dia asik banget, atau kayak misalnya kuat banget. Nah itu, apapun itu, dia kreatif banget. Dia tuh sesuatu yang, intinya Pal 2 tuh sesuatu yang aku belum pernah lihat sebelumnya, aku belum pernah rasain sebelumnya jatuh cinta sama orang kayak gitu. Tapi ini tuh kayak wow gitu loh, saya kayak wow, udah nggak ada kata-kata lain nih, kayak wow aja gitu loh. Maksudnya kayak wow, antara wow atau dia tuh malah justru bitter, kayak dia emang nggak cocok sama aku. Karena kalian tuh emang dahsyat itu gitu loh. Anggapan mereka ke kalian tuh emang sedahsyat itu, omongan mereka ke kalian tuh emang sedahsyat itu. Jadi antara mereka suka banget, kagum banget sama kalian, atau mereka justru kayak insecure banget karena mereka nggak bisa mencapai ke level kalian gitu loh. Maksudnya level perkembangan kalian. Mungkin kalau yang bitter tuh jatuhnya lebih kayak yang gimana ya, dia mah lebay gitu. Si Pal 2 mah orangnya lebay, apa-apa pasti dibawa perasaan, apa-apa tuh pasti dibawanya jadi sesuatu yang besar. Itu bisa jadi jatuhnya kayak gitu kalau mereka nggak secure sama dirinya mereka sendiri, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke prospek yang belum pernah punya pengalaman sama kalian. Kita dapat childhood dengan innocence. Nah, mungkin dengan karena gairah itu juga, kalian tuh kayak ngingetin sama masa kecilnya gitu loh. Jadi kayak gini, sama ngabisin waktu sama Pal 2 ternyata asik juga ya gitu loh. Kayak ngabisin waktu sama Pal 2, aku jadi kayak nggak peduli soal image aku jadi kayak nggak peduli soal seberapa dewasanya aku. Tapi sama si Pal 2 ini bisa benar-benar bahagia, yang kayak waktu anak kecil dikasih balon gitu loh, kayak zamannya kita masih kecil terus dikasih sesuatu yang menurut kita spesial gitu, kayak segala sesuatunya jadi spesial, segala sesuatunya jadi asik sama Pal 2. Kayak hal mundane apapun gitu, kayak hal serutin apapun gitu yang kita lakuin, apa sih namanya, se nggak asik apapun intinya gitu lah, hal nggak asik apapun kalau misalnya dilakuin sama Pal 2 kok jadi asik ya gitu. Maksudnya kayak bener-bener jadi kayak anak kecil. Maksudnya mereka juga ngerasain kebahagiaan yang kayak anak kecil, mungkin karena adanya passion dalam diri kalian gitu, yang kalian lepas aja gitu loh. Maksudnya dengan passion itu jadi kayak ego kalian ya katakan gitu. Maksudnya ego kalian jadi nggak punya banyak kendali dalam diri kalian gitu, karena adanya passion kalian yang kencang itu. Dan itu suatu hal yang layak untuk dikagumi gitu, bahkan mereka aja kagum gitu sama kalian. Nah, terus kita masuk ke yang terakhir ini, kehidupan profesionalnya. Kehidupan profesional yang ini tuh lebih ke kayak orang-orang yang ada di dalam kehidupan profesional kalian ngelihat kalian, orang-orang yang terlibat langsung lah intinya sama kehidupan profesional kalian. Kalau yang satu lagi tuh lebih kayak orang-orang di luar kehidupan profesional kalian ini ngelihat kehidupan profesional kalian. Kayak gitu. Ini kehidupan profesional yang aku maksud ini bisa bukan berarti soal kerjaan doang ya. Jadi misalnya kalian masih sekolah, kalian masih kuliah, ini termasuk. Jadi untuk orang-orang yang di dalam, kita dapat solitude, island dengan solitude. Ini enggak gitu ya. Nah, kalau ini tuh lebih kayak yang gini, mungkin kayak rekan-rekan kerja kalian atau kayak teman-teman sekelas kalian itu lebih ngomongin kalian lebih kayak yang dia mah punya dunia sendiri, Pal 2 mah punya dunia sendiri, dia mah bangga sama hasil karyanya sendiri gitu, dia mah bangga sama nilainya sendiri, dia udah aman sama nilainya dia sendiri, intinya gitu.
dia kayaknya lebih gini, PAL 2 tuh orangnya lebih nyaman untuk kerja sendiri ya. Si PAL 2 tuh kayak orangnya lebih nyaman untuk belajar sendiri. Atau mungkin kalau misalnya orangnya insecure, itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif, yang ngelihat sesuatu dari apa adanya gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya yang emang insecure gitu, rekan-rekan kerja kalian yang insecure, mungkin akan mikir kayak gini, dia mah sombong, kalau misalnya dia mau ngerjain sesuatu dia nggak bagi-bagi gitu. Atau kayak, dia mah sombong, dia mah nggak pernah ngajarin, dapat nilai bagus, dapat nilai bagus sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya itu karena emang mereka nggak mampu aja, dan mereka nggak mampu untuk apa sih namanya, nggak mampu untuk memahami gimana kalian menetapkan batasan untuk diri kalian sendiri gitu loh, untuk apa yang kalian kasih ke dunia luar, apa yang kalian keep untuk diri kalian sendiri. Dan itu nggak apa-apa gitu loh, itu sesuatu hal yang bagus gitu loh, kalian punya batasan-batasan itu, dan kalian mempertahankan batasan itu tuh juga sesuatu yang layak ditepuk tanganin gitu loh. Nah, terus kita terakhir masuk ke orang-orang di luar kehidupan profesional kalian, ngelihat kalian di kehidupan profesional kalian. Kita dapat gaya dengan nurturing. Nah, jadi ya gini, lebih kayak ke gini, ini tuh bisa jadi keluarga kalian, bisa jadi teman-teman kalian ya. Lebih kayak ke si PAL 2 tuh sabar banget deh. Jadi dia kalau misalnya punya project, terus projectnya kayak nggak berkembang gitu, dia tuh sabar banget itunya, nungguinnya. Dia tuh sabar banget untuk apa sih namanya, dia tuh sabar banget kalau ngerjain. Jadi dia apa ya, itu kalau dari ini, kalau dari sudut pandang orang yang aman ya, orang yang secure sama dirinya sendiri, orang yang apa sih namanya, yang pede gitu, yang percaya sama dirinya sendiri, dia si PAL 2 tuh sabar orangnya kalau lagi ngerjain sesuatu. Si PAL 2 tuh sabar orangnya kalau lagi belajar sesuatu. Jadi dia nggak akan terburu-buru, dia tahu pace dia sendiri, dia percaya sama pace dia sendiri, dan itu pada akhirnya jalan juga. Ini kalau dari orang yang aman. Tapi kalau dari orang yang nggak aman, mungkin kalian akan dibilang terlalu santai, kalian akan dibilang terlalu YOLO, kalian akan dibilang terlalu lembek sama diri kalian sendiri gitu dalam kerjaan kalian. Intinya sih kayak gitu. Dan itu pun juga sebenarnya bukan hal yang buruk sih, tergantung gimana kita ngelihatnya aja kan. Gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Nah, ini sekarang kalian udah lihat readingnya. Nanti kalau kalian mau reading yang private khusus untuk diri kalian sendiri, kalian bisa cek di Instagram aku. Di situ udah aku tulis lengkap. Kalian tinggal daftar untuk bookingnya aja. Gitu. Makasih banget. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka, kalian tertolong atau apa, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum. Terus di-share ke teman-teman kalian yang kalian rasa bakalan suka ngeliat konten-konten kayak gini. Terus apa lagi ya? Balik lagi, aku mau ngingetin lagi. Oh iya, kalau misalnya kalian ada yang mau kalian sharing, bagian mana yang resonate, kalian bisa tulis di comment box, karena aku akan selalu senang baca cerita-cerita dari kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Nah, terus apa ya? Tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, aku mau ngingetin lagi kalau misalnya ini semua tuh dari sudut pandang orang gitu loh. Kita nggak harus ngikutin banget sama apa yang orang bilang ke kita. Kalau misalnya pun kita mau ikutin, kita harus tahu dasarnya dulu gitu. Kalau si orang itu tuh ngomong kita harus kayak gitu tuh atas dasar apa? Kalau misalnya itu masuk akal buat kalian, kalau misalnya itu sesuai sama apa yang kalian mau, kalian ikutin nggak apa-apa gitu loh. Asal jangan ikutin kata-kata orang blindly, kayak cuman karena mereka bilang harus doang. Kalian tuh harus punya prinsip kalian sendiri. Kalian tahu diri kalian sendiri itu maunya kemana. Kalian tahu sendiri diri kalian tuh kayak apa. Intinya kayak gitu. Oke. Jadi, maaf, persepsi orang, omongan orang itu nggak mencerminkan diri kalian. Ini cuman mencerminkan diri mereka sendiri, perasaan mereka soal diri mereka sendiri. Itu. Oke. See you in the next reading. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Halo PAL 3, udah dapat kartunya. Nah, jadi sebelum mulai aku mau bilang dulu kalau misalnya kalian liatin aja dulu readingnya ini. Nanti kalau misalnya kalian enjoy sama readingnya dan kalian mau reading yang khusus untuk diri kalian sendiri, kalau ini kan energinya nyampur-nyampur nih dari secara general gitu kan. Nah, kalau kalian mau reading yang kayak gini untuk diri kalian sendiri, kalian bisa banget lihat di Instagram aku. Di situ udah aku cantumin paket-paketnya, harga-harganya. Kalian cari aja ya soal gimana kalian diomongin sama orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Nah, nanti bentuknya ini kan PDF. Soal reading lengkapnya, kalau misalnya kalian pesan yang reading lengkap, bentuknya kan PDF. Nanti aku
apa ya namanya, kalau kalian mau contoh PDF-nya kayak gimana, sedalam apa, kalian bisa lihat, kalian minta aja di DM aku PDF-nya kayak apa, soal reading yang mana gitu. Terus kalau misalnya kalian gak butuh contohnya nih, kalian mau langsung booking aja, kalian tinggal booking aja, ikutin cara yang udah aku apa ya namanya yang aku taruh di situ, yang aku post di Instagram aku itu gitu. Nah, jadi untuk reading kali ini itu kan kita, aduh maaf itu bukan kentut kok, itu kursi. Nah, jadi aku sebenarnya nggak perlu jelasin sih, tapi ya udah. Nah, jadi untuk reading kali ini kan kita mau tahu nih apa yang orang ngomongin soal diri kita. Sebelum mulai aku mau bilang dulu kalau apa yang orang omongin ini belum tentu mendeskripsikan diri kita yang sebenarnya. Karena apapun yang orang pikirin soal kita, apapun yang orang omongin soal kita, itu lebih mencerminkan gimana orang itu memandang dirinya sendiri dibanding gimana orang yang dipandang atau orang yang diomongin itu. Gitu. Jadi kalau misalnya orang itu emang ngerasa aman sama diri mereka sendiri, mereka akan ngelihat segala sesuatu tuh sebagai apa adanya gitu loh. Maksudnya ngelihat segala sesuatu ya ya kayak faktanya aja. Karena kalau orang itu aman sama dirinya sendiri, mereka nggak akan terkabut sama trauma-trauma masa lalunya, sama rasa sakit masa lalunya. Sedangkan orang yang masih terpengaruh sama trauma-trauma itu, yang masih insecure sama dirinya sendiri, mereka akan lebih banyak ngelihat dari kacamata trauma itu gitu. Maksudnya ada lapisan trauma itu di depan matanya dia. Intinya sih itu. Nah, terus langsung kita mulai dari general apa yang orang omongin tentang kalian secara general. Kita dapat the Fool, Eight of Wands reverse, the Lovers, Ace of Pentacles, sama Ace of Swords reverse. Nah, jadi langsung kalian itu dianggap sebagai orang yang kayak penuh ide-ide gitu. Kalian dianggap sebagai orang yang kreatif, yang sisi kreativitasnya tuh kayak nggak kenal beban gitu loh. Jadi kayak orang tuh banyak ngomongnya mungkin kayak yang dia mah kreatif banget, dia ide-ide tuh gampang banget datangnya ke dia gampang banget dapat ide-ide, gampang banget terekspos sama ide-ide. Atau kayak apa ya namanya, idenya dia mah emang bisa selalu dia itu, ide-idenya dia mah gampang banget, bisa banget dia untuk memulai satu hal yang baru. Terus apa ya, dia mah bisa banget nyari uang gampang, idenya aja banyak. Mungkin banyak yang ngomong kayak gitu. Itu kalau orang yang emang secure sama dirinya sendiri, kalau emang pilih untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Tapi kalau ngelihat segala sesuatu dari sisi negatif, mungkin orang itu akan bilang kayak gini, dia mah sotoy, dia mah gampang aja memulainya, bentar lagi juga gak jadi gitu, bentar lagi juga gak jadi dijalanin itu ide, kayak gitu. Atau gini, dia mah naif aja, dia nggak tahu aja dunia ini kayak apa. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Tapi balik lagi, itu mah tergantung orangnya, bukan tergantung kalian. Kalian kayak gitu, kalian banyak ide ya kalian banyak ide gitu, itu faktanya. Itu fakta tanpa ada opini apapun gitu loh, tanpa ada persepsi apapun, mau positif mau negatif. Kalian gampang kemasukan ide itu udah satu apa ya namanya, itu emang yang emang ada di dalam diri kalian gitu. Tapi sebenarnya mau tarafan gampang atau enggaknya juga itu tergantung opini orang. Tapi yang dilihat orang tuh kayak gitu, kalian tuh gampang banget kemasukan ide, kalian gampang banget untuk tahu nih apa yang harus dilakuin berikutnya. Kalau kalian mau berkembang itu kalian harus apa, itu kalian tuh banyak itu gitu. Banyak ide-ide kayak gitu yang muncul di dalam diri kalian, banyak impuls yang orang lain tuh mungkin nggak punya akses segampang kalian gitu. Itu oke. Terus berikutnya kita masuk ke gimana ya, sabar aku dapat sesuatu juga dari sini. Ya itu sih intinya, tadi dibilang dia mah gampang banget. Mungkin ada juga yang ngomong gitu, dia mah gampang banget buat nyari duit, idenya aja banyak. Dia mah gampang banget nyari duit, orang dari mana-mana dia bisa ngasilin duit, setiap idenya bisa ngasilin duit, kayak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Atau ada yang iri juga sama kalian, kayak misalnya kayak segitu doang mah nggak banyak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu ya gitulah. Tahu, maaf kalian tahu lah manusia. Terus selanjutnya kita masuk ke yang lebih spesifik. Jadi kita mulai dari keluarga itu ada yang keluarga dekat. Jadi keluarga dekat tuh yang kayak kalian besar sama mereka gitu intinya. Jadi entah itu yang satu rumah sama kalian, orang tua kalian, wali kalian, saudara,
saudara-saudara kandung kalian atau saudara-saudara sepupu kalian yang besar di rumah yang sama kalian atau besar dengan dekat gitu sama kalian, maksudnya keluarga-keluarga yang sering kontak sama kalian yang kayak daily basis gitu. Nah terus ini keluarga-keluarga yang jarang kontak sama kalian yang kayak misalnya ketemu cuman kalau pas lagi hari raya atau ketemu pas emang lagi ada acara kumpul-kumpul kayak gitu. Nah kita mulai dulu dari yang keluarga dekat. Kita dapat full moon in Gemini, the answer you need are coming. Nah jadi kalian tuh dianggap itu tadi balik lagi, kalian dianggap kayak penuh ide-ide, kalian kayak gini, si Pal 3 emang otaknya mah jernih gitu. Mungkin emang itu yang dibanggain juga sama keluarga kalian gitu, sama orang-orang di rumah kalian. Si ini mah emang otaknya jernih, dia mah bisa tahu aja kalau misalnya ada satu masalah apa yang harus dilakuin. Coba tanya aja deh ke si Pal 3 ini. Kalau misalnya dia kena masalah itu, apa yang bakalan dia lakuin? Minta aja saran sama si Pal 3 ini. Biasa idenya si Pal 3 ini bagus loh kayak gitu-gitu. Intinya kayak si Pal 3 ini orang yang pintar loh gitu loh, maksudnya lebih kayak gitu. Si Pal 3 ini orang yang pintar tapi kreatif, dia juga bisa kayak bisa ngelihat ide-ide yang orang tuh nggak kepikiran gitu, lebih kayak gitu. Oke, nggak usah panjang-panjang, takut kelamaan untuk semuanya, soalnya ada 8 biji. Nah terus ya intinya kalian ngerti lah ya. Terus untuk yang keluarga jauhnya kita dapat New Moon in Virgo, a time to give rather than take. Ini sebenarnya nggak beda jauh sama yang si itu, apa sih namanya, sama yang si dilihat orang-orang yang terdekat sama kalian itu. Cuman ini lebih kayak yang mereka belum lihat sepenuhnya gitu loh dari dalam diri kalian. Kayak misalnya si ini tuh orangnya, si Pal 3 tuh orangnya rapi deh gitu. Si Pal 3 tuh orangnya kayak uh, hidupnya rapi, penampilannya rapi mungkin, atau kayak cara ngomongnya kayak tertata dengan baik. Pokoknya intinya tuh kalian tuh dianggap sebagai orang yang tertata dengan baik, dan itu tuh diomongin ke orang-orang lain. Atau justru kalau misalnya si orang itu memilih untuk ngelihat dari sudut pandang yang negatif, dia akan bilang kayak, ah si Pal 3 mah orangnya itu banget, kaku banget, nggak asik gitu sama dia. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu, tapi kan itu balik lagi, persepsi orang itu nggak mendeskripsikan diri kalian yang sebenarnya. Terus kalau misalnya yang dari keluarga terdekat kalian juga mungkin ada yang bilang kayak misalnya mereka nggak secure sama dirinya sendiri, mungkin mereka juga bilang si Pal 3 mah licik orangnya, dia mah bisa manfaatin orang gitu, dia terlalu pinter buat itu, dia cukup pinter buat manfaatin orang. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu juga, tergantung gimana kondisi kalian ya, gimana situasi kalian, gimana diri kalian bisa nyesuaiin sendiri sama apa yang aku omongin ini. Nah jadi itu tadi, yang keluarga jauh tuh lebih ngelihat kalian tuh sebagai orang yang rapi, sama orang sebagai orang yang teratur, yang mungkin kerjaannya teratur. Si apa namanya, si Pal 3 ini kerjaannya bukan itu sih ya. Ya, intinya kalian tuh diomongin sebagai orang yang rapi, dan mungkin ada yang ngomongin kalian sebagai orang yang strict, yang disiplin. Itu dia yang tadi aku cari kata-katanya. Nah terus kita mulai ke pertemanan. Jadi di pertemanan ini ada kayak teman yang dekat sama kalian, yang constantly kontak sama kalian gitu. Nah kalau yang satu lagi ini temen yang kalian kenal tapi jarang ada kontak sama mereka gitu loh. Nah jadi untuk yang dekat dulu kita dapat balance spirituality and practicality dari full moon in Pisces. Jadi teman-teman kalian itu ngelihat sisi lain dari diri kalian yang orang-orang tuh nggak ngelihat gitu loh. Mungkin teman-teman terdekat kalian tuh bakalan bilang kayak, ah kalian belum lihat aja dia yang aslinya kayak gimana, dia tuh sebenarnya lebih jauh dari itu gitu loh. Kadang mungkin kita emang nggak bisa pahamin sama apa yang dia pikirin, sama gimana cara pikirnya, tapi itu tuh luas banget, itu asik banget untuk dieksplor. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada yang kayak si Pal 3 ini spirituality-nya tuh kuat banget juga gitu loh. Maksudnya kayak dia tuh kuat sama dirinya, sama apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin itu juga kayak si Pal 3 ini orang yang tenang, orang yang kayak ngalir aja. Mungkin itu juga yang bikin dia kayak banyak ide yang muncul gitu, karena dia emang orangnya yang tenang, yang in touch sama spirituality-nya kayak gitu. Tapi lebih banyak kayak yang kayak si orang-orang si teman-teman terdekat kalian ini lebih banyak yang ngomong kayak, masih banyak yang kalian belum tahu soal Pal 3. Itu
masih banyak yang dia sembunyiin, yang dia nggak kasih lihat gitu loh ke kalian. Intinya kayak gitu. Soalnya Pisces itu energinya lebih kayak ke sesuatu yang jauh, sesuatu yang nggak bisa kita pahami dengan apa namanya, sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia gitu loh, di luar apa yang udah manusia tahu. Itu energinya Pisces energinya Pisces itu. Dan kalian tuh mungkin ngasih lihat itu ke teman-teman terdekat kalian, makanya teman-teman terdekat kalian doang yang tahu. Terus untuk yang orang-orang teman-teman teman-teman yang nggak begitu dekat sama kalian, kita dapat new moon in Pisces. Meditate and contemplate. Nah, jadi itu jadi ada hal-hal di dalam diri kalian, mungkin kayak cara kalian berpikir, cara kalian memandang dunia, itu yang kalian kasih lihat ke teman-teman terdekat kalian. Makanya itu juga yang mereka omongin gitu, kalau si Pal 3 tuh beda gitu loh. Si Pal 3 tuh lebih dalam dari apa yang kalian pikirin, dari apa yang kalian tunjukin ke teman-teman ini, di teman-teman di luar pergaulan terdekat kalian gitu loh. Di teman-teman yang kalian gak terlalu dekat, kalian tuh cuman bakalan diomongin kayak kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin, ada sesuatu yang lebih lagi dari si Pal 3 ini. Tapi yang dikasih lihat tuh cuman sesuatu yang praktikal doang gitu. Kayak mungkin mereka juga bakalan ngomongin kayak dia mah banyak rahasia, dia mah apa namanya, dia mah tertutup banget orangnya, atau bahkan kayak dia mah cetek. Mungkin ada yang ngomong gitu karena mungkin emang kemampuan berpikir luasnya si orang-orang itu emang nggak segitu tingginya gitu. Tapi intinya itu, mereka tuh tahu ada sesuatu yang lebih lagi di dalam diri kalian, ada sesuatu yang pokoknya intinya diri kalian tuh lebih luas dari itu, dan itu yang mereka omongin ke orang-orang. Itu entah mereka memilih untuk ngelihat itu atau mereka tahu tapi mereka milih untuk kayak nganggap oh ya udah ternyata kalian segitu doang gitu. Terus tapi ini aku bisa relate banget sih. Terus kita masuk ke kehidupan percintaan. Jadi ada 2, ini tuh kayak entah mantan kalian, mantan pacar kalian, mantan gebetan kalian, mantan istri, mantan suami, mantan tunangan, atau bahkan mantan FWB kalau misalnya emang kalian punya. Atau apapun itu sebutannya di dalam hidup kalian. Pokoknya intinya orang yang udah punya pengalaman secara romantically gitu sama kalian. Kalau yang ini lebih kayak ke orang yang belum punya pengalaman sama kalian, tapi kayak misalnya kayak prospek gitu loh, kayak orang yang mungkin menurut kalian menarik atau orang yang tertarik sama kalian. Intinya ya ini udah punya pengalaman sama kalian, ini belum punya pengalaman sama kalian, tapi mungkin akan gitu, ada kemungkinan akan punya pengalaman sama kalian juga. Nah jadi untuk yang udah punya pengalaman sama kalian, kita dapat new moon dengan a new start is coming. Jadi itu, bahkan mungkin kalian cuma terbuka sama orang-orang yang benar-benar kalian percaya doang, yang emang udah ada buat kalian dari day one gitu. Misalnya kayak dari awal kalian yang udah besar sama kalian, sama orang-orang terdekat kalian itu, bahkan sama mantan pacar kalian gitu, mungkin sama mantan pasangan kalian nggak seterbuka itu juga, karena dia juga ngomongin ke orang-orang. Si ini tuh orangnya, Pal 3 tuh orangnya luas banget sebenarnya, kayak banyak banget hal-hal yang nggak disangka-sangka di dalam diri dia gitu loh, di dalam yang bisa dia pikirin, ide-ide dia yang kita nggak sangka-sangka, yang orang tuh sebenarnya mungkin nggak akan mikir kayak gitu, tapi si Pal 3 ini bisa mikir kayak gitu, dan itu menakjubkan gitu loh. Cuman dia nggak ngasih lihat aja ke aku kayak gitu, kayak si mantan kalian tuh mungkin ngomong kayak gitu ke orang-orang gitu. Pokoknya intinya dia tuh tahu, dia tuh ngelihat ada sesuatu yang lebih lagi gitu loh di dalam diri kalian. Dia ngeliat ada sesuatu yang bisa kalian tunjukin, dan itu akan menakjubkan banget buat dia kalau misalnya kalian tunjukin. Ya tergantung sih. Kalau misalnya pasangan kalian itu emang secure sama dirinya dia sendiri, dia akan takjub sama itu semua. Tapi kalau misalnya takjub dan terbuka untuk mempelajari itu semua gitu loh. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya emang dia enggak secure sama dirinya dia sendiri, dia akan ngomongin ke orang-orang kalau kalian tuh aneh gitu loh. Ya, balik lagi, persepsi orang refleksi dia sendiri gitu. Nah itu, jadi antara kalian diomongin sebagai orang yang aneh atau kalian dianggap sebagai orang yang menakjubkan tapi belum kelihatan semuanya, kayak gitu. Terus ke prospek cinta baru di dalam hidup kalian, kayak gini deh. Nah bener, kita dapat South Node dengan don't let past hold you back. Nah mungkin kalian pernah benar-benar dijudge sama orang-orang, sama ini mantan kalian atau orang-orang lain yang pernah terlibat sama kalian. Nah
yang diomongin sama si prospek cinta baru kalian ini lebih kayak ke coba aja dia bisa mau lebih terbuka gitu. Maksudnya coba aja kalau misalnya si traumanya mungkin ini di pikirannya dia ya, di pikirannya dia tuh kalian di pikirannya mereka orang-orang yang tertarik sama kalian ini atau yang menarik buat kalian itu nggak berani terbuka sama orang baru karena emang mungkin ada sesuatu di masa lalu kalian di mana itu bikin kalian nggak mau penuhnya terbuka gitu loh. Tapi balik lagi ini bisa jadi asumsi, bisa jadi asumsi mereka, bisa jadi emang kalian udah pernah cerita ke mereka gitu. Nah intinya mereka omongin ke orang-orang itu lebih kayak gini, coba aja dia lebih dia lebih bisa memulai baru lagi sama aku gitu. Coba aja dia nggak terpengaruh, nggak ada masa lalu yang buruk gitu, pasti dia akan lebih terbuka sama aku kayak gitu. Padahal aku mau belajar lagi gitu loh dari dia, aku mau memulai dari nol sama dia, memulai sebagai orang yang baru. Aku nggak mau kayak dicap sebagai orang yang disamain kayak orang yang pernah nyakitin dia gitu, mungkin kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih. Dan ini lebih kayak ke iya mungkin itu kalau kalau orang yang emang secure, tapi kalau orang yang insecure mungkin kayak lebih si Pal 3 mah baru disakitin sekali juga udah nutup dirinya. Si Pal 3 mah kayak gitu lah, kalian tau lah intinya kayak gitu. Tapi kalau kalau emang si pasangan kalian itu layak untuk dipertahankan, dia justru berharap kalau kalian tuh mau membuka dirinya sama dia gitu loh, mau memulai nol lagi sama dia. Jadi nggak biarin si pengalaman buruk kalian itu mempengaruhi gimana kalian menunjukkan diri kalian itu sama dia, karena dia akan fascinated gitu loh, dia tertarik gitu loh buat tahu diri kalian lebih jauh kayak gitu. Nah terus yang terakhir ini soal kehidupan profesional kalian. Jadi yang pertama ini gimana orang-orang di kehidupan profesional kalian itu ngelihat kalian. Kalau yang kedua ini yang belakang itu gimana orang-orang di luar kehidupan profesional kalian, jadi kayak misalnya keluarga kalian atau teman-teman kalian ngelihat gimana kalian di kehidupan profesional kalian gitu. Maksudnya ngomongin kerjaan kayak kalian tuh kayak apa sih gitu. Nah kehidupan profesional ini bukan cuma soal kerjaan ya, jadi kalau misalnya kalian emang masih kuliah atau masih sekolah, ini bisa disesuaikan sama di mana tempat kalian itu gitu. Nah untuk yang orang-orang di dalam kehidupan profesional kalian ngelihat kalian dengan fixed moon, ngomongin kalian, maaf bukan ngelihat kalian. Fixed moon dengan hold your vision. Nah jadi kalian tuh yang mereka omongin ke kalian tuh lebih kayak kalian tuh orangnya strict. Ini mungkin sama kayak si Virgo ini, kalian tuh orangnya strict banget, apa yang kalian mau ya itu yang kalian mau gitu. Maksudnya kalian tuh nggak akan kayak gini. Si Pal 3 mah kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai maunya dia nggak terima gitu. Atau kayak si Pal 3 mah perfeksionis, dia harus apapun yang dia kerjain tuh harus sesuai kayak apa yang dia mau gitu, apa yang dia harapin. Si Pal 3 mah apa ya namanya, atau misalnya kalau emang orangnya positif, milih ngeliat segala sesuatu dengan sisi positif, dia akan bilang kayak si Pal 3 tuh disiplin kok orangnya, jadi dia bener-bener apa yang dia kerjain dia pastiin itu sesuai targetnya dia, intinya kayak gitu, semacam-macam itu gitu. Soalnya si fixed moon itu energinya lebih kayak yang nggak berubah gitu loh, jadi dia tetap pada posisinya kalau emang posisinya dia gitu, kalau emang keputusannya dia kayak gitu ya dia kayak gitu gitu. Nah terus untuk yang orang-orang di luar kehidupan profesional kalian, kita dapat full moon in Taurus dengan your dreams need a practical plan. Nah jadi mungkin karena ide-ide kalian yang banyak itu, karena sudut pandang kalian yang berbeda, mungkin kehidupan profesional kalian itu nggak sesuai kayak apa yang dianggap normal sama masyarakat. Mungkin kalau di file ini ya, atau kalian justru kayak memaksakan diri untuk hidup secara normal gitu loh, untuk hidup dalam kehidupan profesional kalian secara normal. Tapi intinya adalah orang-orang di luar pekerjaan kalian, di luar keprofesian kalian ini, itu lebih kayak ngomongin kalian yang kayak dia kayak hidup di dalam mimpi.
Intinya gitu, kayak dia si Pal 3 tuh kayak hidup di dalam mimpi deh, maksudnya kayak kerjaannya dia tuh kayak nggak akan last long gitu loh gitu maksudnya. Tapi itu balik lagi, ini refleksi gimana pengalaman dia, gimana gimana si orang itu ngelihat dirinya dia sendiri gitu. Jadi ini sama sekali nggak mendefinisikan kalian gitu intinya. Tapi orang-orang tuh lebih ngelihat pekerjaan kalian tuh kayak sebagai sesuatu yang kayak nggak serius, kayak sebagai sesuatu yang nggak bisa dilanjutkan untuk hidup kalian seterusnya gitu. Mungkin mereka nggak ngelihat dunia ini seluas kalian. Iya intinya itu sih, mungkin mereka nggak ngeliat dunia ini seluas kalian, mereka nggak punya pikiran seterbuka kalian gitu. Jadi yang bisa mereka pikirin ya cuman itu gitu. Tapi apapun yang mau kalian jalanin, berbanggalah dengan itu gitu loh. Kalau misalnya emang kalian jalanin sesuatu yang belum pernah dijalanin orang lain, ya berarti emang kalian spesial gitu. Dan sesuatu yang spesial emang kadang susah buat diterima sama orang lain gitu, karena perubahannya emang susah gitu loh. Perubahan tuh emang susah diterima, dan kalian tuh salah satu dari perubahan ini. Perubahan hebat ini gitu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian tertarik sama reading kayak gini, bisa langsung ke Instagram aku, di situ informasinya udah lengkap banget. Dan kalau kalian mau minta contoh PDF kayak apa, bisa langsung DM aku gitu. Nah makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate sama diri kalian, kalian pernah denger omongan-omongan gini dari orang-orang di sekitar kalian, kalian bisa tulis di komen, bisa di share di komen. Aku akan seneng banget denger cerita-cerita dari kalian. Sama kalau misalnya aku juga akan seneng kalau kalian have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Kalau misalnya kalian suka, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum ya. Sama di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Makasih banget semuanya, makasih banget udah nonton sampai akhir. Good luck selalu di dalam hidup kalian. Ingat, ini bukan cerminan diri kalian, tapi cerminan diri mereka sendiri. Kalian yang tahu diri kalian kayak gimana, itu yang harus kalian yakinin gitu. Dadah, good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Halo Pal 4. Nah, sebelum mulai ke readingnya, sekali lagi aku mau bilang kalau misalnya kalian mau private reading soal tema ini atau tema-tema yang lainnya, jadi sekarang kalian bisa lihat dulu ini soal tema ini readingnya kayak gimana, karena nanti private reading yang aku buka juga kayak gini juga gitu. Kalau misalnya kalian emang pengen yang lebih khusus untuk diri kalian lagi, kalian bisa cek di Instagram aku, itu udah aku post semuanya detail-detail ya, cara pesannya gimana, apa aja yang dibahas. Iya sebenarnya persis kayak gini sih. Terus ya itu. Sama nanti kalau misalnya kalian mau private reading, aku bakalan kasih bentuknya tuh PDF gitu. PDF yang isinya kayak detail-detail apa aja yang dibahas di reading ini. Kalau kalian emang mau booking itu dan kalian mau contoh PDF-nya dulu sebelum kalian booking, kalian bisa DM ke Instagram aku juga. Udah gitu. Intinya itu. Sama aku mau ngingetin juga sebelum mulai ke readingnya, kalau ini apa yang orang lain omongin dan ini cuma buat have fun. Jadi kalian nggak perlu yang kayak cemas gitu loh, orang mikir kalian kayak gimana, orang apa yang diomongin orang lain itu kayak apa. Karena apapun yang orang lain omongin, apapun yang orang lain pikirin soal kita, gimana orang lain mandang kita, itu lebih mencerminkan soal diri mereka sendiri gitu loh, mencerminkan apa yang mereka rasain dibandingin kayak gimana diri kita yang sebenarnya. Dan kalau orangnya emang benar, pasti bisa menilai itu dari dalam diri seseorang kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, oh ya itu intinya. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang ngomongin kalian jelek atau apa gitu, yang menurut kalian negatif gitu, kalian nggak usah cemas yang gimana, kalian nggak perlu ngubah diri kalian kalau emang bukan itu yang kalian mau. Ya itu. Anggap aja ya itu emang gimana mereka mempersepsikan dunia gitu loh. Mau apapun yang kalian lakukan, kalau emang pandangan mereka udah negatif, ya kalian akan tetap jadi negatif kayak gitu. Nah sekarang kita mulai dari general apa sih namanya dari secara general, apa sih yang orang-orang omongin tentang kalian gitu, tentang kalian tuh orang kayak apa sih di mata orang-orang secara umum. Nah jadi kita dapat 5 of Wands, 10 of Wands reverse, the Hangman, Queen of Swords, sama 7 of Cups reverse. Jadi intinya yang orang-orang omongin adalah, langsung yang aku dapat, orang tuh ngelihat hidup kalian tuh kayak penuh beban gitu loh. Maksudnya kayak yang orang omongin tuh kayak isi Pile 4 tuh hidupnya kayak penuh beban banget,
kayak banyak konflik yang ada di dalam hidupnya Pal 4 gitu. Maksudnya mungkin mereka juga ngomongin konflik apa aja yang mungkin terjadi di dalam hidup kalian. Yang mungkin emang konflik itu mungkin emang ada di dalam hidup kalian, atau mungkin juga itu cuma asumsi mereka. Jadi bisa apapun gitu loh. Maksudnya kalau kalian ngerasa di hidup kalian sebenarnya nggak banyak konflik, di hidup kalian sebenarnya lancar-lancar aja, berarti emang itu asumsinya mereka aja gitu. Nah, tapi dari konflik-konflik itu yang mereka omongin juga adalah si Pal 4 tuh orang yang bisa bangkit dari konflik gitu loh. Maksudnya jadi si Pal 4 ini, kalian itu diomongin sebagai orang yang walaupun kondisinya susah mungkin, tapi bisa ngambil peluang dari apapun gitu loh. Jadi setiap kali ada peluang yang muncul di depan kalian tuh bisa ngambil itu. Kalian tahu aja apa yang bisa ngejadiin kalian tuh jadi sesuatu yang besar, jadi sesuatu yang lebih maju, yang ngejadiin kalian bisa bangkit dari konflik-konflik itu, bangkit dari kesusahan dalam hidup kalian. Kayak gitu intinya yang diomongin sama orang. Kayak mungkin contoh-contohnya kayak si Pal 4 tuh hidupnya susah, tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk sukses, dia tuh bisa aja ya ngambil gitu. Maksudnya kayak dia tahu aja ya, si Pal 4 tuh tahu aja ya kalau misalnya ada sesuatu yang bisa bikin dia sukses, ada sesuatu yang bikin dia maju. Si Pal 4 tuh bisa banget ngambil kesempatan yang kita nggak sangka-sangka gitu loh. Ya, intinya kalian tuh diomongin sebagai orang yang punya pandangan beda terhadap sesuatu hal yang itu tuh bisa bikin kalian lebih maju lagi, bikin kalian berkembang kayak gitu. Intinya bisa dalam hal apapun ya ini sebenarnya. Ya. Bisa dalam hal apapun, tergantung kalian lebih condong ke yang mana. Itu bisa kalian sesuaiin sama situasi dan kondisi kalian masing-masing sendiri aja. Gitu. Terus berikutnya kita langsung masuk ke yang lebih spesifiknya. Jadi dari masing-masing kategori orang di dalam hidup kalian, pertama kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga ini ada keluarga yang dekat sama keluarga yang gak gitu dekat. Yang dekat itu maksudnya kayak yang entah tinggal serumah sama kita, kayak misalnya orang tua kita, kakak adik kandung, terus mungkin ada ART di rumah yang ngurus kalian dari kecil, babysitter atau apapun itu. Tetangga-tetangga kalian yang kalian sering kontak gitu, maksudnya yang kayak kalian anggap orang rumah kalian, atau kayak sepupu kalian yang tinggal di rumah, tante om kalian jadi wali kalian, siapapun itu pokoknya yang melihat kalian tumbuh gitu, melihat kalian tumbuh langsung dan sering kontak sama kalian itu sih. Terus kalau yang ini yang gak gitu dekat itu maksudnya kayak lebih kayak yang ketemu pas lagi emang kumpul-kumpul, yang ketemu pas lagi hari raya, yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak biasa kontak, tapi kalau misalnya itu ketemu gitu. Nah, kita mulai dari keluarga dekat. Yang mereka omongin yang. Nah, jadi yang itu tuh energinya lebih kayak ke maskulin. Kayak apa ya namanya? Kita kan masing-masing punya energi maskulin, punya energi bentar. Jadi kan kita masing-masing punya energi maskulin, punya energi feminin. Semuanya, mau cewek, mau cowok. Ini aku kayak udah jelasin ini di file sebelumnya, tapi aku akan jelasin lagi. Mau kita cewek, mau kita cowok, pasti kita punya seberapapun. Jadi gini, energi maskulin gampangnya ya, energi maskulin, energi feminin, misalnya gitu. Ini ada spektrum di dalamnya, kayak pelangi aja gitu, dari hitam ke putih gitu, yang ini yin. Nah itu tuh spektrum. Kita tuh pasti ada di antara salah satu ini gitu loh, maksudnya pasti ada di posisi-posisi ini, tergantung gimana balance-nya kita, gimana kita dilahirkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya cowok punya lebih banyak energi feminin atau cewek punya lebih banyak energi maskulin, itu bukan hal yang buruk, itu kan emang kalian udah terlahir kayak gitu loh, dan emang wajar. Itu maksudnya bukan suatu ukuran untuk power orang gitu loh, bukan suatu ukuran untuk kekuatan orang. Kita bisa aja feminin tapi kita kuat gitu loh. Itu intinya, kekuatan gak bisa diukur dari energi itu gitu. Nah intinya dari energi yang itu kayak lebih yang kayak take action, kayak apa sih namanya tuh, kalau di masyarakat umum itu kayak tugas rumah tangga untuk ayah gitu. Maksudnya kayak lebih yang kayak bekerja, mencari hal-hal material apapun itu gitu loh. Maksudnya kayak memastikan kecukupan, intinya adalah yaitu intinya lebih ke hal-hal material. Urusannya lebih ke hal-hal material, lebih kayak take action, lebih kayak tindakan gitu. Intinya kayak gitu, energinya tuh ke Mars, Aries itu. Nah, jadi apa yang keluarga dekat kalian omongin tuh lebih kayak si ini tuh bisa diandelin banget ya gitu. Maksudnya kayak si Pal 4 tuh bisa diandelin banget. Si Pal 4 itu mungkin kalian emang tulang punggung keluarga. Kayak
si Pal 4 tuh bisa ngehidupin kita. Dia hebat banget, kayak dia kuat banget untuk menghidupi kita, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari kayak gitu-gitu. Lebih ke situ. Ya, itu dari keluarga dekat kalian. Atau mungkin kalau misalnya emang dari sisi negatif ya, itu kan kalau misalnya orang lihat dari sisi positif ya gitu. Tapi kalau misalnya orang milih untuk memandang dari sisi negatif, mungkin kalian akan diomongin lebih kayak yang si Pal 4 nih kasar ya, maksudnya si Pal 4 nih nggak peka deh gitu, maksudnya kayak si Pal 4 nih nggak peka deh sama perasaan kita, lebih kayak gitu. Itu contoh-contohnya. Jadi intinya energi maskulin itu bisa kalian pelajarin sendiri. Itu banyak banget artikelnya, kalau misalnya kalian mau lihat-lihat di Google dia tuh sebenarnya apa sih gitu, kayak apa. Mungkin di video-video berikutnya bakalan aku jelasin kali ya, kalau nih kayak gitu. Ini kesenggol. Nah, terus kalau untuk keluarga jauh kalian, kita dapat co-create. Nah, kalau yang ini lebih kayak ke si Empal 4 tuh kayak nggak kelihatan hebat banget, tapi dia tuh kayak bisa ya, maksudnya kayak bisa untuk bikin kehidupan yang aman untuk keluarganya. Kayak si Pal 4 tuh ternyata bisa ya bikin si Pal 4 tuh ternyata bisa ya bikin kehidupan yang cukup gitu untuk keluarganya, bisa kayak menghidupi keluarganya kayak gitu-gitu. Kayak mereka tuh sebenarnya nggak nyangka gitu kalau misalnya kalian tuh dengan apa yang mereka lihat selama ini, mungkin mereka ngelihat kalian tumbuh gitu, walaupun nggak setiap hari. Justru mungkin karena mereka nggak ngelihat perkembangan kalian tiap hari juga. Mungkin karena mereka ngelihat kalian tumbuh dari kecil gitu, terus mereka kayak nggak nyangka si anak kecil ini tuh bakalan tumbuh jadi orang yang segitu bertanggung jawab ya gitu loh. Jadi orang yang segitu bisa diandalkan ya. Nah, itu yang mereka omongin ke orang-orang lain ya, kayak wah nggak nyangka ya ternyata emang dia tuh bisa diandelin banget gitu. Si Pal 4 ini bisa diandelin banget kayak gitu dari keluarga jauh kalian. Itu juga bisa jadi itu tadi yang aku bilang, kayak karena mereka tuh nggak ngelihat proses pertumbuhan kalian, mereka nggak ngelihat apa aja yang kalian laluin mungkin di selama proses itu gitu, menuju kalian ke dewasa gitu. Jadi mereka kaget gitu loh ngelihat kalian dari anak kecil, terus tiba-tiba kalian udah bisa kayak menghidupi keluarga kalian, atau udah bisa memegang tanggung jawab yang besar atau membangun sesuatu yang besar kayak gitu. Terus kita masuk ke pertemanan. Jadi ini kayak dari yang teman dekat, yang biasa sama kalian, yang sering kontak sama kalian, sama ini yang jarang kontak sama kalian. Untuk yang teman dekat kalian, kita dapat go the distance. Nah, ini juga kalian tuh jadi si teman-teman terdekat kalian itu senang untuk kayak bilang, kayak bukan mamerin kalian sih, kayak ngebanggain kalian gitu loh. Mereka tuh bangga banget sama kalian yang aku rasa, dan yang apapun yang mereka omongin ke orang-orang lain gitu tuh kayak gimana kalian dari titik nol, dari titik start kalian nggak punya apa-apa mungkin, terus kalian tuh gimana cara berjuangnya sampai akhirnya kalian tuh melesat jauh banget, dan kalian udah hampir kayak ke titik finishnya gitu loh. Maksudnya kayak tujuan apapun yang kalian tetapin untuk kalian itu kalian bisa capai gitu dengan usaha-usaha kalian, dengan gimana kalian ngelihat opportunity yang ada untuk kalian gitu. Dan mereka tuh kayak senang untuk ngebanggain itu gitu ke orang-orang sekitar mereka. Mereka bangga sama kalian, mereka bangga sama pencapaian kalian, mereka bangga sama usaha-usaha kalian, mereka bangga sama pribadi yang kalian bangun gitu loh, pribadi yang kalian bangun di dalam diri kalian. Itu intinya ya. Untuk kata-katanya bisa kalian itu sendiri lah ya. Intinya yang mereka omongin ke orang-orang lain adalah mereka suka untuk membanggakan kalian gitu. Nah, terus untuk yang teman jauh, saya dapat to the sea. Nah, untuk teman-teman jauhnya tuh kayak dilihat kalian tuh kayak punya satu kehidupan sendiri, kalian kayak mengarungi kehidupan sendiri yang mereka tuh nggak kelihatan gitu. Maksudnya kayak di itunya mereka mungkin di pikirannya mereka atau di obrolan-obrolannya mereka sehari-hari, mungkin kalian tuh lebih kayak yang dia mah emang udah udah punya perjalanan sendiri, kayak cuman gitu-gitu doang. Si Pal 4 emang udah punya perjalanan sendiri, dia udah kayak yakin sama jalannya sendiri. Tapi mereka tuh kayak belum ya pada umumnya aja gitu loh. Maksudnya kayak teman jauh pada umumnya aja, mungkin mereka nggak ngelihat prosesnya kayak apa, tapi intinya kalian ada di satu tempat gitu loh. Maksudnya di obrolannya mereka adalah kalian tuh udah punya satu tempat sendiri yang mereka tuh nggak pernah nyentuh itu gitu. Jadi kayak misalnya kayak
cuman gini, misalnya orang yang nggak tahu di bidang, misalnya kalian ternyata suka volunteer gitu, kalian suka volunteer untuk hewan-hewan liar yang udah langka gitu. Nah, mungkin mereka nggak tahu hewan-hewan liar yang udah langka tuh apa aja atau gimana proses volunteer apa segala macam, tapi mereka kayak cuman tahu, oh si ini mah volunteer, oh iya hebat juga ya dia kayak udah punya dunia sendiri gitu, kayak cuman gitu-gitu doang. File 4, oh iya ya hebat juga ya dia kayak asik sama dunianya sendiri, tapi mereka kayak nggak tahu dunia kalian tuh apa gitu loh. Maksudnya masih kayak bayangan-bayangan yang kayak cuman kata orang gitu, intinya kayak gitu. Terus kita masuk ke apa ya ini? Aku lupa sendiri. Oh ya, itu kehidupan asmara. Jadi ini orang yang pernah terlibat secara romantis gitu sama kalian. Jadi bisa jadi ini mantan pacar kalian, mantan suami, mantan istri, mantan tunangan, mantan gebetan, mantan FWB bahkan. Ya itu terserah kalian, apapun itu gitu, maksudnya siapapun itu dan apapun sebutannya gitu untuk kalian. Tapi intinya ini orang yang pernah involve secara romantis gitu sama kalian, yang udah punya pengalaman secara romantis sama kalian. Kalian ini lebih kayak ke prospek yang bisa kalian jadiin romantic partner gitu loh. Jadi kayak lebih kayak calon yang kayak sekarang kalian lagi dekat gitu, atau kayak orang yang tertarik sama kalian atau orang yang kalian tertarikin, apapun itu gitu. Nah, jadi untuk yang mantan-mantan kita dapat deep knowing. Nah, jadi dari kalian si orang-orang ini kejauhan. Jadi dari kalian si orang-orang ini yang mereka omongin, yang mereka kasih tahu ke orang-orang adalah gimana kalian tuh orang yang bijaksana banget, gimana kalian orang yang tahu gitu loh, maksudnya tahu dunia ini kayak apa, kalian tahu apa yang harus dilakuin di dunia ini, apa yang harus dilakuin dalam situasi-situasi tertentu. Kayak kalian yakin banget sama perasaan kalian, gimana kalian yakin sama perasaan kalian, gimana kalian yakin sama jalan yang kalian lagi tempuh. Intinya kayak gitu, gimana kalian yakin sama identitas diri kalian sendiri, dan gimana mereka gimana mereka tuh belajar banyak dari kalian gitu loh, banyak wisdom, banyak kebijaksanaan itu gitu dari kalian, belajar banyak dari pengalaman kalian. Kayak oh iya ya, ternyata ada juga ya ini pengetahuan yang kayak gini gitu, ternyata kalau gini tuh harus kayak gini ya gitu, maksudnya kayak oh ternyata gini lebih baik kalau gini gitu, gak ada yang harus ya. Maafin aku, gak ada yang harus di dunia ini, tapi intinya oh kalau gini ternyata lebih baik kalau gini ya, kalau buat dia gitu. Maksudnya mungkin kayak banyak wisdom yang dia terima dari kalian gitu, dan itu yang mereka ceritain ke orang-orang. Kayak si Palpa tuh ternyata orangnya pinter ya, maksudnya dia tuh orangnya bijaksana banget, aku aja belajar banyak dari dia, kayak gitu-gitu intinya. Kayak apa sih namanya, aku baru tahu loh dari si Pal 4 ini ternyata kalau misalnya kayak gini ada option ini gitu loh untuk dilakuin kayak gitu intinya. Nah, terus kalau dari yang calon kalian kita dapat thinker. Nah, kalau ini tuh reaksinya tuh mungkin lebih kayak gini. Apa yang mereka omongin soal kalian adalah mereka setelah kenal sama kalian, mereka tahu kalian orangnya kayak apa. Mungkin belum kenal ya, mungkin setelah mereka tahu kalian orangnya kayak apa, mereka dengar kata-kata orang, mereka tuh jadi mikir kayak, maksudnya aku bakalan memenuhi ekspektasinya Pile 4 gak sih gitu loh. Maksudnya kayak aku bakalan pantas gak sih untuk Pile 4, atau aku bakalan cukup pintar gak sih untuk Pile 4, aku bakalan cukup memuaskan gak sih untuk Pile 4. Mungkin banyak pikiran-pikiran kayak gitu, atau kayak aku harus apa ya buat misalnya bikin Pile 4 kagum sama aku, buat bikin Pile 4 suka sama aku, kayak gitu-gitu. Lebih banyak pada akhirnya jatuh ke pikiran-pikiran yang kayak gitu. Mungkin karena mereka ngelihat kalian tuh sesuatu yang emang udah tinggi, kalian seseorang yang udah punya posisi gitu di mata orang-orang, di obrolan orang-orang. Jadi mereka tuh kayak insecure gitu loh, maksudnya kayak waduh, pantas gak ya ini aku gitu. Maksudnya kalau kalian ngelihat orang yang udah kayak misalnya gini deh, misalnya kalian ngeliat artis aja, kalian ngeliat satu artis gitu, kalian ngerasa kalian pantas gak sih buat mereka gitu loh. Kayak itu ya gitu perumpamaannya gitu, kalian ngerasa mungkin gak sih kalau si orang itu akan jadi pacar kalian, bakalan jadi pasangan kalian, kayak gitu. Itu gimana mereka, apa yang mereka omongin soal kalian, kayak lebih ke aduh pantas gak sih, aduh mau ini kayak banyak pikiran-pikiran kayak gitulah intinya, banyak pertimbangan kayak gitu. Terus terakhir ini ada kayak di kehidupan profesional kalian. Jadi pertama ini
di Jadi intinya gimana orang yang terlibat dalam kehidupan profesional kalian ini ngelihat kalian. Terus kalau yang ini gimana orang-orang yang di luar yang nggak terlibat sama kehidupan profesional kalian ini ngelihat kehidupan profesional kalian ini. Jadi kehidupan profesional yang aku bilang ini tuh bukan cuman kerja ya. Maksudnya kalau emang yang udah kerja mungkin emang maksudnya itu. Tapi kalau misalnya kalian masih sekolah atau masih kuliah, kalian bisa sesuaiin sama tempat kalian sendiri, bisa sesuaiin sama hidup kalian sendiri gitu. Jadi untuk yang orang-orang yang terlibat dalam kerjaan kalian, kita dapat building blocks. Jadi kalian adalah orang yang kalian kayak gini, si obrolannya tuh kayak nggak jauh sama yang teman-teman dekat kalian itu. Maksudnya lebih kayak gila ya, si Pal 4 tuh hebat banget deh, dia tuh benar-benar ngebangun sesuatu tuh dari nol. Dia tuh benar-benar yang kayak apa ya namanya, si Pal 4 tuh giat banget ya ternyata orangnya. Maksudnya kayak dia bisa banget berkembang terus, kayak nambah blok yang dia bangun itu terus sampai pada akhirnya dia ada di puncak gitu, sampai akhirnya dia dikagumin sama orang-orang. Atau iya, intinya kayak lebih banyak kayak kekaguman gimana kalian tuh membangun tempat kalian di kehidupan profesional kalian ini. Mungkin kalian ranking di sekolah, mungkin kalian kayak ketua OSIS, atau mungkin kalian ketua himpunan, ketua presiden mahasiswa, apapun itu. Atau kalian mungkin punya jabatan di kerjaan kalian, atau apapun itu. Dan itu semua tuh yang kalian mulai ngebangun image-nya, ngebangun usahanya itu mungkin dari nol. Itu yang dilihat sama orang-orang dan diomongin sama orang-orang di sekitar kalian di kehidupan profesional kalian itu gimana mereka mengagumi kalian, gimana mereka mencontoh kalian dalam hidup mereka sehari-hari. Kayaknya bagus deh kalau misalnya kayak gini, kita kayak gini loh, kayak kita contoh deh si Pal 4 ini. Dia waktu itu kayak ngelakuin ini, terus abis itu dia kayak naik loh gitu, maksudnya kayak naik jabatan loh atau apapun itu gitu, kayak gitu. Nah terus yang terakhir kita dapat all that glitters. Nah jadi jadi orang-orang yang di luar kerjaan kalian ini bisa jadi kayak keluarga kalian atau teman-teman kalian yang nggak terlibat langsung dalam kehidupan profesional kalian ini. Ngelihat kalian tuh kayak itu punya image yang kayak dikagumi gitu loh. Maksudnya kayak mereka pasti kayak, oh dia hebat banget ya posisinya dia gitu, hebat banget ya posisinya si Pal 4 itu. Pasti si Pal 4 itu maafin aku ya kalau misalnya ini sensitif, tapi misalnya gini, obrolan kayak pasti si Pal 4 itu orangnya kaya deh gitu, pasti dia udah ngasilin banyak banget deh, pasti dia posisinya udah tinggi banget deh, pasti dia banyak banget yang ngagumin di tempat kerjanya dia gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya segala bling-bling dari diri kalian itu yang diomongin sama orang-orang itu. Kayak atau mungkin kalau misalnya orang itu milih ngeliat segala sesuatu dengan perspektif yang negatif, orang itu bisa aja ngomong kayak aduh fake banget deh image yang dia bangun, masa sih dia sesukses itu, masa sih dia benar-benar mulai dari nol kayak gitu-gitu. Mungkin karena mereka emang nggak pernah ngalamin apa yang kalian alamin, mereka nggak pernah menyaksikan sendiri apa yang kalian lakuin selama ini, apa yang kalian usahain, makanya kelihatannya jadi kayak fake, kesannya jadi kayak topeng, kalian kayak banyak nipu mungkin gitu. Tapi itu balik lagi, itu nggak mencerminkan diri kalian, itu cuma mencerminkan gimana mereka ngelihat diri mereka sendiri kayak gitu. Kalau mereka bisa mikir kalian itu nipu, mereka bisa mikir kalian itu fake, berarti ya mereka yang fake gitu loh. Maksudnya berarti kemungkinan itu tuh ada untuk mereka, karena mereka sendiri mungkin udah pernah ngalamin itu, karena mereka sendiri udah pernah jadi fake gitu dalam satu kerjaannya mereka mungkin, atau apapun itu. Nah gitu, pokoknya intinya kalian tuh dilihat sebagai sesuatu yang kayak bling banget gitu loh. Maksudnya kayak yang swing, gold all around gitu loh. Maksudnya kayak sesuatu yang berharga banget di kehidupan profesional kalian kayak dilihat sebagai orang yang diomongin, sebagai sebagai orang yang tajir mampus gitu misalnya, atau kayak punya jabatan yang tinggi banget. Pokoknya omongan-omongan itu tuh kayak berputar di antara orang lain tuh pengen apa yang kalian punya di kehidupan profesional kalian itu. Intinya gitu. Sip, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi ingat, apapun yang orang-orang ini omongin, kalian gak perlu mikirin jauh-jauh, ini cuma buat have fun, kita cuma buat mau tahu aja gitu. Jadi jangan sampai ambil segala negatif-negatifnya. Kalau misalnya kalian ngerasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam diri kalian, mulai itu dari diri kalian sendiri gitu loh. Kalau misalnya ada saran orang gitu yang kalian mau pertimbangin, kalian benar-benar cari ke akarnya, kenapa sih kalian mau mempertimbangkan itu gitu. Jadi jangan cuma telan mentah-mentah gitu kata orang, kayak misalnya orang bilang harus gini, kata orang kalian
buruk atau apa gitu, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian cari tahu dulu akarnya tuh di mana, apa yang bikin kalian dibilang kayak gitu, kenapa orang ini mikir kayak gitu. Jangan-jangan emang itu cerminan orang itu sendiri dibandingin cerminan diri kalian. Itu yang tadi aku bilang gitu. Makasih banget yang udah mau dengerin sampai akhir. Mulut aku udah aduh ngomongnya udah ngebut banget. Jadi kalau misalnya kalian mau private reading kayak gini ya, lebih khusus untuk diri kalian, langsung aja ke Instagram aku. Di situ udah lengkap banget informasinya, udah tinggal book di DM aku gitu. Sip, makasih banget kalau misalnya kalian ngerasa resonate sama ini, atau emang pernah ada orang yang ngomongin diri kalian kayak gini, kayak apapun yang udah aku omongin ini, kalian bisa share di comment section, karena aku akan selalu senang untuk denger cerita-cerita kalian, denger sharing-sharing kalian, dan aku harap juga kalian have fun untuk berbagi cerita di platform aku gitu. Kalau misalnya kalian suka, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, dan di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin hal-hal kayak gini. Gitu, good luck buat buat kita semua. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. Sekali lagi, see you in the next reading.